Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba mendengar dulu dari Ustadz Felix. Ustadz Felix bisa di-share kepada kita pembelajaran Ustadz Felix yang melakukan riset yang cukup dalam dari tahun berapa, seperti apa gambarannya, terutama dalam tinjauan aspek sejarah tentang Palestina dan potensi-potensi, kalau bisa katakan dalam tanda petik ya, mungkin konflik-konflik sampai dengan situasi kekinian. Baik, saya berikan dulu waktu dan ruangnya kepada Ustadz Felix. Dipersilahkan Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ustadz Adi, buat seluruh pemirsa yang mengikuti Ustadz Adi Hidayat Official Channel, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salat dan salam semoga senantiasa kita pun curah dan limpahkan kepada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada umatnya. Jadi begini Ustadz Adi, saya itu Muslim sejak tahun 2002. Tapi terus terang saya termasuk orang-orang yang telat ketika mengetahui tentang Baitul Maqdis, mengetahui tentang problem tanah Palestina. Karena saya baru benar-benar ngeh dan benar-benar tergugah itu ketika ada serangan besar-besaran dari Israel yang menewaskan, kalau saya nggak salah, kurang lebih atau tidak kurang daripada 1.200 orang dalam jangka waktu 28 hari pada saat itu. Saat itu hati saya benar-benar terkoyak melihat orang-orang Muslim bergelimpangan dengan jasad yang tidak utuh, karena mereka menggunakan waktu itu bom fosfor, dan waktu itu Israel juga menggunakan senjata kimia yang mengakibatkan orang itu benar-benar kesakitan, dan mereka memohon mati pun mereka tidak bisa. Nah, saat itulah kemudian saya baru berpikir, saya kan Muslim ya, kok saya nggak paham tentang masalah Palestina, kecuali sedikit saja seperti yang saya pahami ketika saya masih bukan Muslim. Jadi ketika saya masih bukan Muslim, Ustadz, saya tuh kayak menganggap ya memang ada problem di situ. Walaupun saya karena bukan Muslim, saya nggak pro dong ke orang-orang Muslim. Saya pro-nya ya ke Israel karena saya bukan orang Muslim pada saat itu. Tapi walaupun saya pro ke Israel, tapi saya tetap nggak bisa terima ketika ada anak-anak yang mereka terlantar, anak-anak yang menjadi korban, ataupun anak-anak itu yang harusnya mereka pergi ke sekolah, mereka harusnya bermain, tapi mereka justru dihadapkan pada kondisi perang yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Nah, kondisinya ketika saya menjadi seorang muslimun, saya merasa kok sama ya, saya tidak memiliki apapun kecuali simpatinya sekarang saya berubah. Simpati saya sekarang bukan ke Israel, tapi simpati saya kepada orang-orang muslim tentunya. Tapi saya nggak ngerti apa sih problem mereka sebenarnya. Dan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagi diri saya. Kenapa sih orang-orang Arab yang di sekitarnya diam? Kenapa sih PBB diam? Kenapa sih Indonesia sendiri tidak bisa untuk memberikan satu solusi yang benar-benar mereka bisa rasakan secara langsung, kecuali misalnya lewat beberapa donasi? Kenapa, dan kenapa? Akhirnya saya mulai mempelajari. Nah, ketika saya mulai mempelajari itu, Ustadz, yang saya dapatkan adalah, Masya Allah, pertama, memang tanah ini menjadi sebuah barometer daripada dunia itu sendiri. Maka ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi sekelilingnya, berarti kita meyakini kalau sekelilingnya saja diberkahi, apalagi di tengahnya. Maka ini seolah-olah menjadi kayak pilar yang menghubungkan antara bumi dan langit, yang menjadi penyebab kedamaian itu muncul. Maka dari situ saya mendapatkan satu fakta bahwa ketika kaum muslimin yang memang memiliki agama yang hak ini mengatur Baitul Maqdis, maka kedamaian di dunia itu tercipta selama beberapa abad, bahkan sampai ribuan tahun. Tapi ketika kaum muslim ini dipaksa untuk meninggalkan, atau agama yang hak ini dipaksa untuk meninggalkan tanah itu, maka kedamaian di dunia itu menjadi tercerai-berai. Jadi tidak hanya di satu tempat, tapi di tempat-tempat yang lain juga. Nah, jadi tanah ini sendiri sudah merupakan sebuah nilai sendiri, sudah value sendiri. Ternyata tidak hanya tempatnya. Saya kemudian membaca hadis, saya kemudian melihat beberapa dalil. Ternyata orang-orangnya pun diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi juga barometer bagi akhlak penduduk dunia. Kalau seandainya sudah rusak akhlaknya orang-orang Syam, maka apalagi yang lainnya. Maka saya mendapati ada tempat yang mulia, ada orang-orang pun yang mulia yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang dari disitulah yang senantiasa menjadi kayak rahim peradabannya dunia. Nah, ketika saya kemudian
lebih tertarik lagi dengan tanah Baitul Maqdis itu. Kemudian sampailah saya pada kemudian beberapa hal-hal yang saya nggak ngerti. Oh, ternyata Masjidil Aqsa itu bukan yang berwarna emas. Ternyata Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks dan segala macam. Sampai pada satu titik Ustadz tadi cuma fast forward aja saya mendapati bahwa oh, ternyata problemnya lebih daripada yang saya duga. Ternyata ini bukan hanya problem kemanusiaan belaka, tapi problemnya lebih dalam daripada problem kemanusiaan. Tapi dia masuk dalam problem keyakinan, problem akidah, problem agama. Ustaz Felix, sebelum sampai ke uraian di problem itu, tentu kita ingin menjadikan argumentasi bincangan kita menjadi ilmiah, sehingga nanti argumentasi ini jadi referensi. Tuh teman-teman bisa baca juga gitu kan, jalurnya kemana, nih dari mana. Selain tadi Ustadz Felix juga mengutip makna dari Quran surah 17 Al-Isra di ayat yang pertama. Ya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, kan? Kalimat barakna haulah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wilayah Aqsa dan sekitarannya, dan ujungnya linuriyahu ya min ayatina innahu was-samiul basir, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita semua. Karena ini hukum di kaidah ulumul Quran di asbabun nuzul mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi ibrah, pesan, hikmah, pelajaran tidak terfokus kepada sebab ayat itu turun sepanjang katanya bermakna umum. Jadi ini general, jadi bukan hanya untuk Rasulullah diperlihatkan, tapi pesan besar kepada kita umatnya sampai kehidupan berakhir. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di sini, dan disitulah Allah ingin melihat siapa yang mendengar pesan ini, siapa yang bisa merespon pesan ini. Karena itu ditutup ujungnya innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha menatap dengan tajam. Nah, hanya barangkali kalau Al-Quran ini kita insya Allah mudah akses ya. Nanti ada turunan-turunannya, hadis juga kita bisa akses. Buku-buku Ustaz Felix, sebelum sampai kepada tadi detail keyakinan, bisa di-share kepada teman-teman buku apa yang Ustaz Felix jadikan referensi. Oh, sebentar Ustaz, saya ambil sebentar Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Baik teman-teman, nah ini ya, jadi saya ingin jadikan pertemuan kita ini ilmiah, jadi teman-teman juga bisa akses kan, kemudian referensinya ada, saling belajar, sehingga dengan itu insya Allah memperkaya wawasan. Ini yang ingin saya hadirkan sehingga isinya daging semua gitu ya. Baik. Ya, silakan Ustaz Felix. Ya, ini bukunya 3 jilid. Ini judulnya Buku Emas Baitul Maqdis. Ustadz Adi dapat salam dari teman-teman Institut Al-Aqsa. Oh, iya. Jadi teman-teman Institut Al-Aqsa ini bekerja sama dengan peneliti dari ISRA, Ustadz Adi. Lalu mereka mengkompilasi ada ratusan riset, ada ratusan jurnal yang dikepalai oleh Profesor Abdul Fattah El-Awaisi. Nanti mungkin insya Allah beliau bisa menyapa Ustadz Adi satu saat nanti. Siap. Di buku ini beliau bersama anaknya ada Dr. Khalid El-Awaisi, lalu kemudian mengadakan penelitian-penelitian, lalu kemudian riset-riset, sehingga mereka mendapatkan banyak hal yang kemudian saya jadikan sebagai rujukan untuk beberapa tulisan dan video saya. Nah, pada intinya yang mereka dapatkan memang Masya Allah Ustaz. Salam, sebelum ke yang kedua Ustaz Felix. Ya. Izin, titip salam juga sebelum saya lupa ke beliau, dan saya sudah dapat bukunya. Oh, Masya Allah, ya, saya baca baru volume 1 itu, yang Ustaz Felix sampaikan itu ada di halaman pengantar. Halaman 3 Romawi sampai 6 itu ya. Allahu Akbar. Sampai situ. Oh ya, silakan teruskan Ustaz Felix. Jadi teman-teman sebelum diteruskan Ustaz Felix, itu buku bagus sekali. Jadi itu dari rangkuman dan 800 halaman dipecah jadi 3 volume. Kemudian kita bisa kaji, itu sangat ilmiah sekali, sangat ilmiah ya. Artikel yang disusun dari referensi, dari turunan-turunan masa lalu ke geopolitik dunia, sampai dengan peta-peta yang lama terbaru, sampai dengan perjanjian-perjanjian yang dibagi kepada 4 bagian dari klasifikasi yang sampai saat ini ada di dunia. Dari one state solution yang dibagi 2 bagian, kan? Kemudian nanti two state solution ya. Kemudian juga yang nggak Israel, nggak Palestina, tapi ada yang lain. Itu saya kira saya support itu ya. Terima kasih teman-teman sahabat Aqsa menghadirkan buku itu luar biasa dan pencerahan, dan isinya argumentatif ilmiah. Jadi kalau mau disoal juga itu argumentasi. Jadi secara ilmiah, bukan keinginan-keinginan pribadi. Jadi kita bisa akses. Baik, Ustaz Felix silakan. Mohon izin, mohon maaf saya potong sedikit. Nggak apa-apa Ustaz. Saya sangat senang sekali karena teman-teman sahabat Al-Aqsa juga semuanya menyaksikan, dan mereka tadi kirim salam buat Ustaz Adi. Dan misalnya tadi saya sambung Ustaz, untuk meneliti batas-batas Baitul Maqdis saja itu mereka sampai harus meneliti beberapa hadis, lalu kemudian beberapa tarikh dan segala macam untuk mendapatkan
sebuah batas-batas yang paling dekat dengan yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai Baitul Maqdis. Dan soalan istilah, soalan term juga sangat dibahas bahwa takrif Baitul Maqdis ini apa. Nah, maka di buku itu juga dijelaskan bahwa takrif Baitul Maqdis itu ada 3. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita membela Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis mana yang kita maksud? Apakah Baitul Maqdis bil makna Masjidil Aqsa, ataukah Baitul Maqdis bil makna kota yang sekarang disebut dengan Yerusalem, ataukah Ardul Muqaddasah. Nah, maka kemudian saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali karena kita bisa mendapatkan, oh ternyata akar permasalahannya itu adalah akar permasalahan keyakinan melebihi daripada akar permasalahan kemanusiaan. Nah, karena akar permasalahannya adalah keyakinan, maka Yahudi yang ada di situ, mereka mengatakan bahwa mereka mau gerakan kembali ke tanah Zion setelah mereka di diaspora. Jadi kita sudah memahami bahwa 2 kali itu kota Baitul Maqdis dihancurkan, berikut dengan Masjidil Aqsa itu dihancurkan 2 kali. Maka setelah 2 kali dihancurkan itu, orang-orang Yahudi berpecah kemana-mana. Mereka diusir karena tingkah laku mereka memang, ya mungkin Ustadz Adi yang pasti lebih berhak menjelaskan seperti apa sih kemudian nyebelinnya orang-orang Yahudi ini di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah sampai mewakilkan dengan kata-kata Nabi Musa, lima tu'zunani. Kenapa sih kalian tuh begitu mudah untuk menyakiti diri saya sampai sesakit itu? Karena inilah kemudian mereka di diaspora kan, karena sifat jelek ini mereka nggak bisa akur dengan pemerintahan manapun. Terakhir Romawi mengusir mereka diaspora pergi ke Eropa dan segala macamnya, dan akhirnya pada tahun 1860-an itu baru kemudian ada seorang pemuda yang lahir yang kelak nanti akan mengadakan Kongres Zionis. Nah, ini yang kita kenal dengan nama Theodor Herzl. Theodor Herzl bekerja sama dengan seorang bangsawan sekaligus seorang konglomerat dari Inggris namanya Lord Lionel Rothschild, keturunan keluarga yang menggagas sistem perbankan, kayanya luar biasa, sampai sekarang keluarga ini kaya banget. Maka mereka bekerja sama bagaimana caranya bisa membeli pemukiman di Baitul Maqdis untuk mereka jadikan cikal bakal untuk menubuhkan negara Israel. Nah, tapi tentu saja pada saat itu Khalifah Abdul Hamid yang menjadi kepala kaum muslimin menolak total, bahkan mengatakan bahwa kami tidak akan bersembunyi di balik benteng-benteng yang dibuat dari uang-uang Yahudi. Lalu kemudian menegaskan lagi beberapa tahun berikutnya, lebih baik kami mati dan menusukkan pedang ke dalam tubuh kami daripada menyaksikan tanah ini diambil, karena ini bukan tanah kami, ini tanah umat yang menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi simpan uang mereka. Seandainya kalau daulah Khilafah Utsmani ini hancur satu saat nanti, mereka bisa ambil tanpa bayar dan seterusnya. Maka kecaman-kecaman sekaligus ketegasan ini ada pada kaum muslimin ketika mereka punya kekuatan dan kepemimpinan. Nah, ternyata Ustadz Adi, kekuatan dan kepemimpinan ini yang akhirnya diincar oleh orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya mereka berhasil meluluhlantakkan kekuatan dan kepemimpinan ini pasca Perang Dunia Pertama, sehingga tercerai-berailah kekuatan kaum muslimin dan negeri-negeri mereka, sehingga saat itu dibagilah wilayahnya berdasarkan perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Setelah dibagi itulah, maka Inggris memberikan wilayah itu pada Yahudi, yang akhirnya pada tahun 1948 itu didirikan negara Israel oleh PBB. Oleh PBB yang diamini oleh Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. 14 nah, Mei ya? Dari situlah kemudian kekacauan dimulai, Ustaz. Jadi ini saya pikir ini akar masalah yang harus diketahui oleh orang-orang sebelum mereka membela dan mencoba berbuat sesuatu untuk Palestina. Itu 14 Mei 1948 kan? Iya, Ustaz. Nah, itu tolong digaris bawahi ya. Itu adalah satu skema global untuk memberikan itu. Jadi bukan kemerdekaan ya. Jadi kalau kemerdekaan itu kan merdeka dari satu ekspansi penjajahan, nggak ada yang dijajah. Jadi kita sedikit nanti luaskan lagi. Betul. Baik, Ustadz Felix, dari bacaan Ustadz Felix, gimana kita bisa bedakan dengan teman-teman antara pengertian Yahudi, Israel, kan? Kemudian juga ada Ibrani. Seperti apa kita bisa share ke teman-teman dari bacaan-bacaan yang bisa kita kaji? Ya, kalau salah saya mohon dikoreksi Ustadz, tapi sejauh yang saya pahami bahwasanya kita pertama harus mengenal Bani Israel, bahwa Bani Israel ini adalah keturunan daripada Israel atau Nabi Yakub. Maka ketika kita membahas tentang Bani Israel, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyeru kepada Bani Israel, maka kita memandang bahwa Bani Israel ini adalah bagian daripada memang orang-orang yang terpilih oleh Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah katakan mereka dipilih dan dimuliakan atas seluruh umat-umat yang lain. Nah,
tapi di antara mereka ini nanti akan berpecah belah setelah Yusha bin Nun itu menuntun mereka masuk ke dalam tanah terjanji yang pada awalnya mereka tolak sendiri itu, maka mereka dibagi menjadi 12 wilayah yang ya namanya Yahudi, Ustaz, mereka ribut terus, akhirnya terbagi menjadi 2. Nah, 2 wilayah inilah yang menyebabkan ada term yang baru. Term yang pertama adalah kerajaan Israel yang ada di utara, yang beribu kota di Samaria. Kemudian ada term yang lain lagi, kerajaan Yahudi, yaitu adalah dari kata-kata Yehuda, salah satu anak daripada Nabi Yakub, yang berlokasi di sebelah selatan, beribu kota di Yerusalem. Nah, maka ini sudah ada term yang baru, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dua-dua kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh Assyria dan Babilonia, lalu kemudian ditaklukkan lagi oleh Romawi, dan akhirnya muncullah gerakan Zion atau Zionis. Nah, bagi saya Yahudi ini diperintahkan di dalam Al-Quran tidak untuk dibenci, Ustaz. Artinya ya Rasulullah juga punya istri daripada orang Yahudi, dan Rasul tidak pernah memerintahkan kita untuk membenci secara langsung pada orang Yahudi. Tapi yang diminta kita untuk dibenci adalah kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat Yahudi. Seperti misalnya serakah, pengecut, lalu pembohong, tidak bisa dipercaya, selalu mengambil keuntungan, tidak taat, membunuhi nabi-nabi mereka sendiri, dan seterusnya. Nah, maka ini term sifat Yahudi, bukan orang Yahudi. Adapun Ibrani, ini adalah sebuah bahasa yang mereka gunakan, atau bisa juga digunakan untuk orang-orang yang ada, orang Ibrani atau bahasa Ibrani, yang memang membedakan antara orang Arab dengan mereka, walaupun masih satu rumpun. Jadi kalau misalnya lebih praktisnya lagi, kalau kita sebut Israel yang sekarang, berarti ini reverse-nya kepada negara penjajah tadi, bukan kepada Bani Israel. Tapi kalau kita sebut Yahudi, nah kita juga reverse-nya pada sifat-sifat orang-orang ini, tapi kita tidak membenci Yahudinya itu sendiri. Baik. Boleh kita compare, Ustaz Felix, dengan penguatan dari narasi Al-Quran gitu ya. Kemudian juga ya boleh jadi juga kita bisa lihat dari naskah perjanjian lama seperti apa. Kita bisa rundutkan ya, sehingga barangkali kita saling menguatkan di sisi referensi dan memberikan wawasan pencerahan gitu ya. Apa yang disampaikan Ustaz Felix ini cukup menarik, dan ini ternyata secara genealogi ya, saya pernah riset juga ayat-ayat Quran, kemudian jadi compare dengan perjanjian lama dan turunan-turunannya, sampai kita menemukan dari silsilah gitu kan. Mohon izin ya, saya sedikit ini berdiri, saya sudah siapkan flip chart ini, belum ditulisin apa-apa. Coba kita runtutkan dulu secara genealogis, sehingga apa yang tadi Ustaz Felix sampaikan kita bisa temukan gitu kan. Kita boleh turunkan dulu dalilnya dulu ya, dalilnya Quran. Ya, kita mulai dari surah kedua Al-Baqarah. Ya. Nanti saya ingin dari ayat 132 dulu, yang mushaf standar sebelah kiri ya teman-teman ya, agak sedikit ke bawah di studi 2, 33, studi 34, nanti baru pindah halaman. Ini dasarnya dulu, nanti baru kita masuk ke turunannya Yahudi, Bani Israel, boleh sini dulu Yahudi. Nanti kemudian kita ambil Bani Israel. Nanti kita sedikit juga akan bahas tentang Ibrani dan turunan-turunannya. Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Wassa biha Ibrahim. Jadi narasinya nanti akan dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini insya Allah sepakat ya. Bahkan dari 3 keyakinan besar di dunia, baik itu Muslim saat ini ataupun Yahudi atau bahkan Kristen, kan? Baik, Ibrahim, kita mulai dari sini narasinya. Kata Al-Quran disampaikan wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan satu pesan penting tentang risalah tauhid. Ya, risalah tauhid, karena di ayat 131-nya ya Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu ya aslim." Ya, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, dan ini bisa kita lacak nanti dalam perjalanan sejarah, kan? Baik, aslim, patuhlah, tunduklah pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini turunan dari aslama yuslimu. Ya, kata perintahnya disebut dengan aslim, sifat keadaannya disebut dengan Islam, frame-nya. Ya, frame itu dalam bahasa Arab disebut din namanya. Ya, kalau kita masuk ke situ, frame-nya ini namanya Islam. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 langsung ditegaskan, inna dina indallahil Islam. Ketika masuk, maka ruang di dalamnya, semua turunan-turunannya, pintu-pintu, kemudian amalannya disebut dengan syariat tuh namanya silmi. Ya, makanya kalau sudah masuk, kita menjadi beriman yakin ke pintu itu, maka panggilannya berubah jadi amanu, orang yakin.
Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah masuk ke frame Islam tadi, engkau yakin kau beriman tanpa ragu, udkhulu fis-silmi. Ya, maka kalau kau udah masuk, tunaikanlah kemudian turunan-turunan ajaran dari situ kafah secara menyeluruh. Kalau kita dapatkan itu nanti, kita kerjakan dengan baik, maka Allah berikan reward kepada kita, apresiasi dalam bentuk salam namanya. Ya, contoh di Quran surah 19 ayat 15, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, ini warisan dari Adam alaihissalam, diteruskan risalah ini sampai dengan kita bicara ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan mewasiatkan risalah Islam ini kepada banihi. Kalau bani itu sudah jamak, ya kan? Baik, mencakup jamaknya luas, umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Bani itu generasi turunan ke bawah, ya kan? Kalau laki-laki ibnun, perempuan ibnatun, ya. Kalau kita tuliskan di sini, saya ibnun seperti ini. Nah, perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, ya kan? Ibnatun seperti ini. Kadang-kadang kita hapuskan ini karena ini hamzah wasal. Kita bisa hapus, terus harakat i-nya pindah ke sini jadi bin. Ini jadi bintun, ya. Binti. Nah, kalau bin itu berarti anak laki-laki. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Demikian cara menerjemahkan. Kalau kita ingin gabungkan ini, ya, satu generasi ke bawah terus, ya, sampai terakhir, itu disebut bani namanya. Bani. Ya. Kalau cuma anak, walad, jamaknya aulad. Quran surah 2 ayat 233, kalimat aulad pertama, ya kan? Ketika Allah menyampaikan wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ya, keturunan sampai ke bawahnya, aulad ke bawah sebut dzurriyyah namanya. Dzurriyyah. Ya, Quran surah ke-52 ayat 21, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Tapi kalau kita ingin jadikan semua generasi sampai habis, bani. Ya, makanya Nabi Adam tuh punya keturunan sampai terus sampai berakhir, semua manusia. Karena itu semua kita keturunan ke Adam pada ujungnya kalau kita gali, ya, kecuali kalau ingin ada yang keturunan monyet, itu bukan kita gitu ya. Yang izin, makanya kita tolak, ya. Ya, sampai ke Adam itu, yaitu bani. Makanya kita disebut di Al-Qur'an dengan Bani Adam untuk menunjukkan genealogi kita sampai ke Nabi Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti Quran surah ke-7 ayat 31, ya, Bani Adam. Nah, kembali ke sini, ketika Allah sampaikan wasabiha Ibrahimu banihi, artinya ingin disebutkan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pesan ini terus sampaikan sampai keturunan-keturunan mereka berakhir sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya. Jadi kalau nanti Ustaz Felix ingin katakan, saya ingin berikan wasiat kepada Bani Felix misalnya, nah itu anaknya, kemudian juga yang laki-laki, perempuan, terus turunkan risalah ini sampai kehidupan berakhir sampai kembali kepada Allah. Siapa keturunan ini? Nah, yang kita kenalkan, beliau kemudian punya istri. Yang pertama ada Sayyidah Sarah, kan? Alaihissalam. Kemudian setelah itu ada Sayyidah Hajar, kan? Ya, Sayyidah Hajar, saya senang menggunakan kata Sayyidah. Ya, Sayyidah. Kalau orang Indonesia kan suka singkat Siti gitu kan. Siti Hajar, Siti Sarah. Ya, disingkat sih nggak apa-apa. Cuma nanti ada turunan kata di dialek bahasa Arab, Siti itu nenek gitu. Jadi ada yang namanya sekarang Siti Fulan misalnya kan, itu. Jadi izin ya, itu singkatan orang kita kadang menyingkat. Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar. Di sini ada Ishaq, kan? Nabiullah Ishaq alaihissalam. Ustaz Felix, kenapa disebut Ishaq tahu? Belum, Ustaz. Ya? Baik, sebut Ishaq itu ada riwayat menyebutkan Ishaq itu ini kan bahasanya Ibrani, ya. Ya, disebutkan Ishaq. Kalau kita turunkan ke bahasa Arabnya, ada yang menyebut dengan seakar dengan kata dhahak. Dhahak yaitu tertawa. Ya, kenapa? Karena ketika diinfokan beliau dalam usia 90 tahun ke atas itu akan punya anak, ya istrinya tertawa. Bahkan nanti ada menarik nih di Quran surah Hud. Hud, teman-teman, surah ke-11 di ayat 71. Ya, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi ketika kami infokan, kamu akan punya keturunan nih, gitu kan? Nah, dan disebut nanti di Quran surah ke-51 Ad-Dzariyat di ayat 24 sampai ke 25 sampai nanti ke 30, ya, untuk persoalan ke Nabi Lutnya. Itu disebut Ishaq dengan sifatnya bil ghulamin alim, dan namanya nanti di Quran surah 11 ayat 71 dengan Ishaq fadhahikat, gitu kan? Maka karena beliau tertawa, ya, apa mungkin gitu kan kalau di Ad-Dzariyat itu sampai nepuk-nepuk pipinya, fasokat wajah. Ya, apa mungkin yang begini punya keturunan, kan? Apa dhahikat, maka Allah balas dengan nama nih Ishaq. Karena kamu tertawa dari sini, aku berikan seorang anak, gitu kan, yang di luar nalar manusia dan memberikan hiburan kepadamu sehingga engkau merasa gembira sampai tertawa dengan lahirnya itu, ya. Dan bukan hanya memberikan kebahagiaan, tapi dia sangat cerdas, jenius.
Dan kejeniusannya ini nanti akan disalahgunakan oleh sebagian keturunan yang muncul saat itu, dan datanglah kemudian ada bagian-bagian terbaik yang bisa kita lihat. Kemudian Hajar alaihissalam, ada Sayyidina Ismail, ya. Dan ini sudah kita ketahui bersama, ini yang duluan dalam versi kita umat Islam, kan? Ini lahir duluan, usianya kurang lebih 14 tahun, Ustaz Felix. Ya, jadi 14 tahun duluan, ini ya, lebih tua dibandingkan dengan Ishak. Jadi setelah Ismail nanti 14 tahun baru lahirlah Ishak. Jangan salah, ternyata istri Nabi Ibrahim itu bukan cuma 2. Ya. Kira-kira berapa nih Ustaz Felix? Pernah dengar info? Itu nyerah saya, Ustaz. Right. Ternyata ada lagi yang ketiga. Ketiga, namanya Kantora. Ya, Kantora. Kantora. Nah, ini bahkan di Kantorah ini ada yang sangat sekali menarik ya. Ada yang sangat sekali menarik. Apa yang menariknya? Di Kantorah ini ada riset yang menduga, tapi ini perlu divalidasi, tapi sangat kuat sekali, bahwa ini boleh jadi nanti turunannya ke bangsa Jawi, ke Melayu ini, termasuk kita. Ya, dikenal dengan Kentura katanya, dari Campa dulu. Ya, kerajaan Campa Tempo dulu, bukan yang sekarang. Ya, itu diriset sampai nanti melahirkan keturunan-keturunan. Ini ada 6 anak. Ya, ada 6 anak dari sini. Ada kemudian Madian, ya kan? Ada kemudian Zamran, ya kan? Ada kemudian Medan. Makanya nggak tahu apakah Medan sekarang dari sini ya atau bukan, ya. Dan beberapa turunan-turunan ke bawah yang lain sampai 6 anak di sini. Kemudian yang keempat ada lagi. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ada namanya Hajun. Ya, Hajun. Ini ya. Kalau ini nanti ada Madian, Medan, dan turunan sampai ke bawahnya, termasuk Surej. Ini nanti ada misalnya Kaisan. Ya, Kaisan. Makanya sekarang ada nama Kaizan gitu kan. Nah, ini turunan dari sini. Hajun. Ya, Surej misalnya. Kemudian ada Umaim. Ya, dan turunan yang lainnya. Ini 5. Ini 6. Jadi di sini 1. Ini 1 anak. Ini 6, 8, ini 5. Ya, 8 tambah 5, 13. Dari keturunannya 5, 6, 1, 1. Referensinya dari mana Ustaz? Coba dibuka kitabnya. Misalnya kalau kita kumpulkan ada Al-I'lam, At-Ta'rif wal-I'lam. At-Ta'rif wal-I'lam. Wal-I'lam karyanya Syekh Abdul Qasim As-Suhaili. Abdul Qasim As-Suhaili. Nah, ini dikutip juga, nanti kita bisa temukan di Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir rahimahullah, ya, walaupun cuma sampai yang kesini nanti. Ini diperdebatkan, tapi ini juga diteliti oleh para ulama-ulama kita, termasuk nanti dari turunan-turunan yang bisa kita lacak di referensi yang lainnya. Jadi ini di antara turunannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada baninya, itu para ulama juga mengomentari bukan hanya kepada Ishak, Ismail, kan? Awas, hati-hati nih ya. Wassa biha Ibrahimu banihi. Ingat baik-baik. Banihi. Ini, kalau kita sebut bani, kalau cuma 2, nggak nyampe kan? Waladaih kan? Tapi ketika kita katakan bani, tadi kan banyak sifatnya. Berarti ini pun masuk ke sini, ini masuk ke sini, dan nanti turunan-turunan yang akan sangat menarik turun sampai ke bawahnya. Nah, dari sini kita bisa turunkan, kita fokus kepada yang ini. Ya, kita tepikan ini sebagai bagian dari informasi saja nanti. Tapi nanti ada turunan-turunan ketika Musa lari ke Madian. Nah, ini kita temukan. Ya, dan yang lainnya. Ya. Dari sini nanti dari Ishak seperti kita ketahui. Ya, disebutkan dalam ayat tadi. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Kembalikan ke surat Hud tadi ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha ya bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi dari Ishak ini nanti Ishak menikah. Kan nggak mungkin ujug-ujug lahir Yakub kan? Pasti ada pasangannya dulu kan? Yang tidak menikah, yang tidak disentuh. Ya, siapapun bisa mengandung melahirkan cuma satu di muka bumi. Ya, Sayyidah Maryam alaihissalam. Ingat bahasa Qur'annya, walam yamsasni bashar, nggak disentuh oleh satu manusia pun. Ya, kalau lahir tanpa bapak banyak ya, tapi yang nggak disentuh cuma Maryam. Ingat ya. Jadi nggak usah ada Maryam-Maryam kekinian yang ngaku-ngaku. Nah, selain itu semua mesti ada pasangan. Ishak menikah dengan Rifkah. Ya. Jadi kalau yang ini tadi ada Kentura binti Yaqtan, ya, Hajun binti Amin, ya, kemudian melahirkan ini Sarah kemudian melahirkan Ishak kemudian menikah dengan Rifkah. Ya, Ishak menikah dengan Rifkah melahirkan 2 anak kembar. Ini dia yang jarang banyak tahu orang, ya. 2 anak kembar, 1 Yakub,
Satu lagi Aish namanya. Ain, ya, sad kalau di bahasa Arab itu. Sehingga sering dituliskan seperti ini, Aish. Ya. Nah, ini Aish dengan Yakub. Dan dua-duanya ini seringkali terutama Aish diiseng kepada Yakub. Ya, jadi ada kecenderungan condong Nabi Ishak alaihissalam kepada Yakub. Ya, lihat ini sering digulati sama kakaknya, gitu kan, sama saudaranya seringkali demikian. Ya, mungkin kekinian kita dibully, tapi bully ini yang dimaksudkan sayang, ya, saudara kepada saudaranya juga, bukan dalam konteks yang negatif, ya. Nah, karena itu mencoba oleh Nabi Ishak alaihissalam untuk bisa dipisahkan dulu supaya cari dua-duanya pengalaman dan saling merindukan untuk pada kebaikan, ya. Makanya nanti Ais ini pergi nanti ke wilayah Romawi, Rum. Nah, ini nanti akan ada turunan-turunan Romawi dari sini ke Rum. Nah, Yakub ini yang menarik. Yakub dimintakan oleh Ishak untuk datang, ya, berangkat ke tempat ini abangnya dari Rifqah. Ya, berarti paman, ya, sini, ya, paman. Yang tempatnya memang di tempat Nabi Ibrahim dulu sebelum beliau kemudian menyembangi Sungai Efrat dari Haran, ya, dari Fadam Arab nanti, ya, ke Syam. Ini di Fadam Arab namanya, Fadam Aram. Ya, Fadam Aram. Nah, nanti ini punya paman, kakak abangnya Rifqah ini namanya Laban. Ya, ada yang menyebut Laman, ada Laban, itu sepakat, bukan Gaban. Ini Laban namanya, Laban atau Laman. Nah, ini Nabi Yakub ini kemudian dimintakan oleh bapaknya Ishak untuk datang ke Padan Arab, dan ini hikmah juga untuk menapak tilasi. Ya, datuknya bagaimana kemudian bisa mendekat kepada Allah sehingga mendapatkan bimbingan-bimbingan wahyu. Karena ini ada terlihat di setiap anak kan ada terlihat keunggulan-keunggulannya, gitu, ya. Maka diminta untuk mencari nanti pamannya Laban, dan ketika bertemu di Padan Arab, Laban ini punya dua putri. Ini yang paling menarik. Putrinya yang pertama disebut dengan Laya. Kita tulis begini aja lah, versi Arabnya kan, kita turunkan. Dan yang kedua disebut dengan Rahil. Rahil. Saat itulah ketika datang kepada Laban, ini sudah tumbuh jadi pemuda, ini juga tumbuh jadi pemudi, kan. Kemudian Laban meminta kepada Yakub, pilih deh salah satu, gitu kan, untuk kamu jadikan istri. Baik, ya. Rahilnya cantik, yang Laya juga cantik, itu perempuan, tapi ini lebih, gitu kan. Ya, walaupun orang bilang cantik kan relatif, gitu kan. Kalau jelek mutlak, gitu. itu candaan orang, ya, teman-teman. Tapi semua cantik, ya. Relativitas itu punya nilai yang sangat tinggi. Rahil, Laya, ya, dan Nabi Yakub terjebak di dilema di antara dua cinta pada saat itu, karena sifat kebaikannya menjadikan ingin selalu menyatukan kebaikan. Jangan ada orang merasa kemudian mohon maaf, ya, tidak mendapat bagian atau misalnya merasa tersingkirkan atau tidak terpilih. Dan pada waktu itu belum ada syariat untuk memilih, ya, antara adik dengan kakak. Ya, kalau kita kembali ke surah An-Nisa di ayat 23 itu kan, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah, ini lihat, ya, paling kanan sebelah bawah teman-teman sekalian. Ya, yang dilarang itu, ya, hurimat alaikum ummahatukum, dan turunannya diharamkan bagi kalian menikahi yang mahram-mahram berikut ini, sampai nanti di bawah wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan diharamkan bagi kalian menggabungkan, ya, saudari dalam satu kandungan, adik kakak. Nih, istri saya punya adik perempuan, gak boleh saya nikahi adiknya dalam syariat kita sekarang, illa ma qad salaf, kecuali yang dulu itu pernah ada. Nah, karena belum ada ketentuan, daripada nanti ada satu di antaranya yang merasa dirugikan atau merasa kurang nyaman karena mungkin dinilai nggak dinilai baik oleh Yakub, maka Yakub dengan segala niat baiknya menikahi keduanya. Ya, menikahi keduanya. Laban setelah ini beranjak, nanti di sini, nah teman-teman sekalian, Laya melahirkan 6 orang anak. Ya, 6 orang anak. Di sini ada 6. Ya, 1 Rabin, kedua Sham'un, ya, Sham'un, dieja juga dengan Simon, ya, baik, ya, yang bukan Simon yang juri itu, ya, American Got Talent atau British Got Talent, ini Simon. Tapi nanti saya akan masuk kalau ada waktu, kita Ustaz Felix bedah tentang Hollywood. Nggak banyak orang tahu itu, nggak banyak orang tahu. Saya lompat sedikit, ya. Saya lompat sedikit. Ustaz Felix, Hollywood itu apa artinya? Hollywood kayu suci, Ustaz. Kayu suci. Kenapa disebut kayu suci? Nah, belum tahu saya, Ustaz. Karena ini terambil dari satu kisah sejarah. Ada seorang penyihir dulu. Ini kita bisa lacak. Penyihir dia punya satu kayu. Ya, biasa kan kalau kita lihat, ya, narasi-narasi Harry Potter dan sebagainya itu pakai kayu, kan?
Ya, jadi begitu di kayu ini dia punya satu keistimewaan dalam narasi mereka, sihirnya itu ketika diberikan sihirnya dia bisa mengendalikan pikiran orang-orang yang kena sihir kayu suci itu. Maka dia bisa diarahkan sesuai dengan pemiliknya, si pemilik kayu itu. Maka kemudian dibuatlah Hollywood untuk memberikan kesan bahwa dari tayangan-tayangan yang diproduksi ditampilkan oleh Hollywood ini diharapkan bisa mempengaruhi pikiran orang-orang sehingga dibawa ya kepada keinginan orang yang membuatnya. Nah, siapa yang bikin itu? Nanti ada turunannya. Ya, nanti itu bisa banyak kan loh. Ya, kalau nggak percaya silakan, nanti kita bisa bedah tuh. Saya itu jarang dan hampir mungkin nggak pernah ya nonton film atau apa gitu. Tapi saya karena suka baca, lihat, kita narasi kita ambil, lihat cek sejarah dan ternyata terbukti. Ya, kenapa Lord of the Ring yang nyari itu temannya kan namanya si Sam. Ya. Tapi yang Transformer si Sam juga tuh. Kenapa disebut Sam? Ya, Ustaz Felix tahu kura-kura ninja ada berapa? 4, Ustaz. 4, siapa namanya? Donatello, Leonardo, terus, Rafael sama satu lagi Michelangelo. Tuh, pernah merasakan sesuatu nggak? Kenapa namanya pelukis semua? Renaissance, Ustaz. Ya, bukan hanya itu, Da Vinci Code. Oke. Ya, ada turunan. Nanti teman-teman kita bahas lain waktu deh. Nanti lain waktu kita bahas. Ya, kenapa ada Satya Baja Hitam, Kotaro Minami, kemudian belalang tempur, ya, tendangan maut, terus Susuke Watanabe bikin Dragon Ball tahun 1996, ya, ada Son Goku, Son Gohan, Piccolo dan lain sebagainya. Terus kenapa ketika di Kamehameha di atas itu ada bulatan? Lain waktu kita bahas. Kita sini dulu ya. Rabin, Simon atau Shamun, Lewi. Ya, kadang ditulis pakai V begini, Levi. Ya, kita baca dengan Lewi, bukan Levis ya. Levis ya bisa kita lihat ya. Kemudian setelah itu ada Yahuda, ini dia. Yahuda. Ya. Baik, nanti kita lihat kenapa tadi kita bicara dialog Ibrani dengan Aramaik dengan Arab ini saya kotaki di sini. Rabin, Shamun, Levi, Yahuda, ya, Isakar. Kemudian Zabalon. 6 orang anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari lahir ada 2. Ya, 2 melahirkan 2 orang anak. 1 Nabi Yusuf. Ya, dan jadi nabi nanti alaihissalam. Yang kedua adiknya Bunyamin. Ya, Bunyamin. Ida Royani nggak ada sini ya. Maaf, Ida. Ini Yusuf dan Bunyamin. Nanti yang 2 ini pun, ini melahirkan 6 orang anak, ini 2 orang anak. Maka Laban melihat bahwa ini ketika sudah mulai tumbuh diminta kembalilah oleh Ishak untuk balik lagi. Ya, untuk dapat pencerahan lagi, balik, melepas kerinduan. Maka ketika akan balik ini oleh Laban diberikanlah kemudian masing-masing asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga. Laya itu diberikan asisten bernama Zalfa. Ya. Kemudian ini Rahil diberikan asisten bernama Balha. Ini Zalfa, ini Balha. Baik. Ya, Yakub tadi karena memang ada fitrah kenabian, terus ini lihat tuh napak tilasnya jalurnya seperti ini, maka ini sunnah juga kepada kita. Kalau ada anak kelihatan baik, ya, sampai kaget tuh. Ada anak kelihatan baik, maka dilihat jalur baik ke kakek moyangnya untuk napak tilas belajar dari situ. Maka Nabi Yakub karena merasa ini asisten rumah tangga saya takutkan mahramnya ada pergulatan dan sebagainya, jadi salah lihat, salah ini dan sebagainya, sekalian dinikahinlah. Ya, maka dinikahi kemudian ini Zalfa dengan Balha, masing-masing dari sini nanti melahirkan 2 orang anak lagi. Ini 2, ada Jad dengan adiknya, kemudian di sini Dan juga dengan adiknya. Ini 2, ini 2. Jadi di sini 6, di sini 2, di sini 2, sini 2. Ya. Jadi 6 ditambah dengan 2 8, ditambah dengan 2 10, tambah dengan 2 12. Nah, jadi anaknya 12 karena lebih daripada kalau 1 kan walad kan? 2 waladain, 3 dan seterusnya aulad, tapi kalau ini melahirkan keturunan lagi keseluruhannya, maka kita kembalikan ke kata tadi namanya bani. Makanya di Quran surah kedua ayat 132 disebutkan wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Jadi Yakub pun meneruskan risalah bapaknya untuk menyampaikan risalah nilai keislaman kepada seluruh generasinya. Dari sinilah teman-teman sekalian akan melahirkan turunan-turunan yang tidak akan terlepas dari apa yang kita alami sampai dengan saat ini. Boleh jadi juga kalau kita cari secara genetis, mungkin akan tersambung dari bagian-bagian itu. Ya, di sini dari Lewi misalnya ini banyak melahirkan keturunan para nabi. Ya, Musa jalurnya dari sini. Musa anak siapa? Ya, Musa itu kan anak Imran. Tapi bukan Imran, bapaknya
Maryam. Ya, beda ya. Maryam, Imran menikah yang di Ali Imran tuh, Imran bapaknya Maryam menikah dengan Hana, lahir Maryam, dari Maryam lahir Isa alaihissalam. Itu jalurnya nanti bersama dengan Nabi Zakaria, jalurnya ke Yahuda ke sini. Ya, tapi di Levi ini nanti ada Musa. Ya. Musa bin Qahat bin Azar bin Levi. Azarnya bukan Azar yang bapaknya Nabi Ibrahim. Ingat, bukan yang itu ya. Bukan nanti kita tarik ke atas, walaupun di situ ada perdebatan antara bapak dengan paman. Ya, bin Azar bin Tahur, kemudian bin Abir. Nanti dari kata Abir saya turunkan jadi Ibrani. Kan? Bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Naik ke atas. Ini nanti ada Musa. Ya, termasuk nanti banyak sekali turunan Nabi dari ada Harun. Ya, Harun ternyata itu kakaknya Musa, 3 tahun beda usianya. Nanti di atas itu ada Maryam. Ya, Maryam itu bukan anaknya Imran saja. Di sini pun ini Musa itu punya saudari namanya Maryam. Maryam juga. Ya, nanti Musa punya kakak namanya Harun, beda usia 3 tahun. Harun juga punya kakak perempuan namanya Maryam. Itu nanti yang menghanyutkan Musa di dalam tabut itu sampai nanti ke istrinya Fir'aun. Makanya ketika ada zamannya Nabi Isa mengatakan, ya ukhta Harun, ya kan? Kepada Maryam di masa Nabi Isa, ya ukhta Harun, kamu saudarinya Harun, kok kenapa jadi begini kan? Kamu itu orang suci, orang baik, kenapa kok tiba-tiba punya anak? Ya ukhta Harun. Ya kan? Kenapa disebut ukhta Harun? Ada 2 pandangan di situ. Yang pertama karena Harun punya saudari namanya Maryam, dan diserupakan. Yang kedua kiasan, sama-sama solihahnya. Engkau tuh solihah, engkau tuh baik, kenapa berbuat begini? Maka dijawablah oleh kalimatnya Isa. Ya, inni Abdullah, dan seterusnya nanti ada di Quran surah 19 itu. Ya, sampai nanti dari ayat 26 diminta puasa, kemudian menjawab ke bawahnya sampai dengan ayat 33 dijamin keselamatannya. Ya, Quran surah 19 ayat 26 sampai dengan 33-nya. Nah, ini turunan Nabi di sini banyak. Nah, dari sinilah teman-teman sekalian ada pendapat yang mengatakan yang dari keturunan Yahuda inilah pertama melahirkan bangsa Yahudi. Bawah. Ya. Saya ulang ya. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, dari turunan ini yang melahirkan nanti bangsa Yahudi. Ada yang beralasan bahwa Yahuda antara bahasa Ibrani ke Aramaik. Jadi Ibrani itu bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim di Padan Aram pada saat itu. Ya, Padan Aram ini teman-teman itu sezaman dengan Raja Namrud. Ya, Nimrud. Ya, ada yang pakai dal, kemudian di Arab menggunakan dal. Ya, Nimrud atau Namrud. Nimrud ini di Padan Aram wilayahnya, teman-teman sekalian, sezaman dengan Namrud. Itu yang terjadi dialog nanti di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 208, di paling kanan, agak sedikit ke atas. Ya, jadi ketika alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbin atahullahu mulk idz qala Ibrahim, ya, apakah engkau tidak memperhatikan dialog antara Ibrahim dengan seorang raja penguasa yang zalim pada saat itu? Ya, nanti kita akan lihat teman-teman sekalian turunannya. Jadi ini bahasanya menggunakan masih bahasa Ibrani. Ibrani itu ada yang mengatakan terambil juga dari kegiatan Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim yang senang beliau menyeberang. Ya, kemudian merantau, menyeberang, berdakwah dan sebagainya. Karena itu disebut dengan Ibrahim. Ya, di bahasa setempat mengatakan yang bisa merantau, yang bisa menyeberangi. Ya, dari kata ini ada juga yang mengatakan turunan dari kakeknya Ibrahim. Yang tadi saya sebutkan, bin Azar ke atasnya bin Taruh bin Abir. Dari kata Abir ini turun menjadi Ibrani. Hanya ketika beliau menyeberang melewati sungai Efrat sampai dengan ke Aram, ya, saya ke wilayah Syam sekarang. Syam sekarang ya. Kalau Syam sekarang berarti 4 negara kan? Ya, Palestina, Syria, Lebanon, Jordania gitu ya. Sampai di situ bahasanya sudah Aramaik. Jadi 2000 tahun sebelum Masehi itu menggunakan Ibrani, ke situ menjadi Aramaik dan beda-bedanya tipis. Dia menggunakan dal di situ. Sehingga disebut dengan Yahuda, di Arab ini nanti disebutnya dengan dal. Ya, makanya nanti Nimrud jadi Namrud gitu kan. Dan Yahuda menjadi Yahuda, Yahud ya. Yahud, maka dari sini ada yang beranggapan bahwa Yahudi sebagai turunan dari generasi genealogi, ada yang mengembalikan ke sini. Kata Yahud. Ya. Ada juga yang kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ini, teman-teman sekalian, ya, Yahudi di sini yang dimaksudkan itu menunjuk kepada bukan satu bangsanya, tapi karakteristik yang diinginkan berubah. Ya, sebab setiap mereka melewati sebuah generasi tertentu itu selalu membuat persoalan. Dan persoalan ini jadi sesuatu yang sangat serius. Ya, terutama nanti berkembang setelah wafatnya Musa alaihissalam. Anda bisa lihat ya di masa kisah yang sangat populer saja. Ya, di masa Ishak Yakub, kemudian Yakub punya Yusuf ini yang tadi saya sampaikan dari Rahil turun Yusuf alaihissalam, kan kita ada surat ke-12 kan? Surat Yusuf. Ya, bagaimana 10 saudara ini selain Bunyamin bagaimana mulai terlihat karakteristiknya untuk menyingkirkan saudaranya, menipu bapaknya dan sebagainya ya. Dan itu nanti diperbaiki.
Bahkan ketika kembali nanti ya, ke Mesir dan dibebaskan oleh Musa, nah sepeninggal Musa ini yang muncul persoalan. Ya, persoalan sangat serius sekali. Persoalan sangat serius di sini sampai di Al-Baqarah ayat 79 itu dikecam oleh Al-Qur'an langsung bahwa ada satu informasi penting yang Allah sampaikan setelah sepeninggal Musa pada khususnya ketika mereka merubah ajaran-ajaran Musa dan menuliskan versi-versi mereka sendiri. Ya, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celaka nih. Celaka yang dimaksudkan bagi mereka dan bisa mencelakakan orang lain. Itu bisa bahaya gitu kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengubah ya dengan karya mereka sendiri tuntunan-tuntunan yang telah Musa berikan kepada mereka dari generasi sebelumnya dengan harapan bisa memengaruhi orang dan bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Kalau beda pendapat sudah biasa dan menghadirkan pendapatan itu juga digabungkan. Ya. Jadi dua sekaligus di situ. Dan celakanya apa? Celakanya mereka juga menyampaikan sebuah narasi-narasi yang nanti memberikan inspirasi pada generasi setelahnya untuk berbuat yang lebih daripada itu. Apa diantaranya? Gini misalnya, saya itu sejak, nggak banyak orang tahu mungkin ya, tapi ini juga bisa kita share nanti lain waktu. Saya itu Ustaz Felix, selain menghafal Al-Quran juga, saya menghafal dari kitab-kitab lain, seperti Bible juga saya menghafal. Ya, dan saya dari sejak masuk kelas 1 aliyah, ya ada yang masuk Islam dan saya pinjam, ya dari versinya Barnabas, versi yang lain, versi yang ada perubahan dan sebagainya itu saya kumpulkan. Jadi kadang kalau saya sedang libur, saya pergi ke toko buku, saya kumpulin lagi, ada versi yang baru nggak, ada yang baru nggak, jadi saya pelajari lagi. Nah, sekarang contoh begini misalnya, coba Anda buka di Perjanjian Lama, itu kitab Kejadian. Ustaz Felix boleh googling lah ya, kan sekarang sudah online ya. Di Kejadian coba buka pasal 32 ayat 28. Ya, pasal 32 ayat 28. Ya. Kitabnya Kejadian. Kitab Kejadian. Ya. Ya. Ada, maka orang itu berkata, boleh bantu saya di situ? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel. Ini dia. Belum selesai itu. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel. Ya. Sebab engkau telah bergumul melawan itu Allah dia. Iya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Itu persoalannya. Ya. Wah, ini yang paling bahaya nih. Jadi diantaranya apa? Ini juga yang paling kita sulit terima nih. Ya, ini saya mohon izin ya teman, ini argumentasi ilmiah ya. Jadi kita sedang belajar untuk mengkomparasikan. Nanti kalau keberatan kita bisa diskusi, ya. Jadi kita bisa biasakan masuk ke ranah ilmiah. Seperti orang tua kita dulu diskusi. Jadi bukan memotong ya. Kalau memotong nanti jadi saling serang. Itu oleh Al-Quran disebut dengan wala tubadzir tabdzira. Ya, dan janganlah engkau berbuat yang sia-sia. Dari kata badzara itu muncul bazar. Itu dalilnya di Quran wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau menjadi bazar dengan sebazar-bazarnya. Innal mubadzirina, sungguh para bazar itu kanu ikhwana syayatin, boleh jadi akan dekat kepada setan. Wa kana syaitanu rabbihi kafura, sedangkan setan itu kepada Rabbnya dia ingkar. Makanya kalau ada bazar yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, yang suka mencela, yang suka hadirkan hoax, yang suka mengadu domba, itu sudah ada wala tubadzir tabdzira. Kalau murid saya tahu tasrifan sorofnya, badzara yubadziru tabdzira. Nyambung Ustaz ya, antara bazar sama tabdzir. Nanti mohon izin teman-teman di bazar mohon izin ya. Jadi ini cuma kajian ilmiah. Kajian ilmiah ya, tapi kalau Anda keberatan ya enggak apa-apa. Kalau memang itu tugas ya saya tidak menghormati itu, tapi kalau Anda ditugaskan mengamati kajian saya juga itu mungkin hidayah yang Allah berikan. Insyaallah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini ya. Nah, kan di situ ada persoalan. Apa narasinya di situ? Nah, orang itu berkata, ya, namamu sekarang sudah bukan Yakub lagi. Apa namanya? Israel. Di sini kita temukan kalimat Israel pertama. Nanti saya mau bandingkan antara Israel yang ada di Al-Quran dengan Israel yang ada di dalam ini Kejadian. Pasal 32 ayat 28. Saya udah baca sarahnya ya. Udah baca tafsirnya nih. Jadi saya tahu tafsiran yang menafsirkan malaikat, tafsiran menafsirkan Tuhan, manusia dan sebagainya. Insya Allah sudah saya baca dan saya baca referensinya dari mana turunannya. Ya, saya sudah membiasakan itu. Jadi nanti di sini persoalan utamanya adalah satu. Yakub alaihissalam. Ini anaknya Ishak, turunan Nabi dan jadi Nabi kemudian, makanya Nabi mengatakan, ya ini dari orang mulia, dari mulia, rahim yang mulia, orang mulia lagi. Ya Nabi Muhammad SAW itu turunannya nanti dari mulia, ya dari ke Yusuf, Yakub mulia, Ishak mulia, Ibrahim mulia sampai dengan ke atasnya. Nah, saya teruskan ke sini, tapi di sini di Kejadian, ya pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak? Jadi Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Manusia juga kalah.
Karena kalah itulah kemudian ya Yakub dinobatkan menjadi yang paling kuat pada masa itu, disebutnya dengan Israel. Jadi ganti namanya jangan Yakub, Israel, untuk menyuguhkan kekuatan. Ya jangankan manusia, Tuhan aja kalah. Ya, jadi persoalan teman-teman sekalian, ini persoalan yang paling pertama menunjukkan bahwa ada problem di sini. Ya, ada problem, dan problem ini udah disoal oleh Al-Quran. Ini jadi celaka nanti, jadi orang jadi salah cara berpikirnya, cara pandangnya salah. Cuma nanti di dalam tafsirnya ini ada keterangan-keterangan yang mengatakan Yakub juga cedera bagian pangkal pahanya gitu kan. Jadi begitu Tuhannya kalah, kemudian Tuhan balas pukul ke bagian pangkal paha, kenalah pangkal paha itu sampai sekarang. Karena itu orang Yahudi tidak senang makan bagian paha yang tertutupi oleh kulit itu. Asalnya dari situ, ada tafsiran demikian. Itu bukan tafsiran Quran ya, tapi turunan dari sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau turunkan bahwa ini yang disoal oleh Al-Quran. Dan karakter ini terbawa pada akhirnya. Ya, apa yang menjadikan terbawa ini yang kemudian disoal oleh Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW, ya adalah membangun sebuah keyakinan-keyakinan dari satu naratif yang dikreasikan tersendiri dan diwariskan pada generasi setelahnya. Di Tauratnya kemudian ditepikan, muncullah Talmud, muncul turunan-turunan lain, itu diwariskan. Kita harus bangga nih, Tuhan aja kita kalahin, nenek kakek moyang kita dulu ngalahin Tuhan, kan? Maka sekarang kita mesti lebih hebat. Makanya jangankan manusia, perjanjian dengan Tuhan aja diabaikan. Ya, bisa bayangkan nggak, komitmen dengan Allah begini, besoknya dia hilangkan lagi. Jadi bikin perjanjian dengan Tuhan, narasinya banyak sekali. Kalau Anda mau cek misalnya, yang pertama kali di Al-Baqarah, saya bisa turunkan dari Al-Baqarah, kemudian di Al-Ma'idah khususnya gitu kan, dan turunan yang lainnya termasuk di Al-Qasas. Di Al-Baqarah itu kan muncul pertama kali dari Bani Israel. Saya kembalikan dulu, lompat sebentar ke ayat 51. Nanti saya balikin ke Bani Israel ayat 40, 47 dan turunannya gitu kan. Ayat 51-nya kan jelas, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kalian ini kan sudah komitmen mau nyembah Allah, diutus Musa. Ya, Musa tuh udah baru belum kering tuh tapak kaki itu. Tapak kaki belum kering, dibebaskan dari Firaun dan turunan-turunannya gitu kan. Yang turunan maksud di sini bala tentara yang pada saat itu ditenggelamkan ya di Laut Merah itu. Ketika semuanya selesai, selamat dari situ, Musa diminta oleh Allah menghadap dulu untuk mendapatkan pedoman hudan itu. Yang kelak disebut dengan Taurat, itu nama umumnya hudan. Nabi Adam dapat hudan, jadi semua nabi punya hudan. Al-Baqarah ayat 38. Yaqul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyanakum minni hudan. Musa dapat hudan, nanti namanya Taurat, gitu kan? Hudan tahu dari mana? Quran surah 17 ayat yang kedua. Wa id ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Maka ketika dia kemudian berangkat ke Tursina itu, ya, kemudian untuk mendapatkan turunan dan kemandemen 10 perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Sudah komitmen mau nyembah Allah, dijaga juga oleh Nabi Harun yang alaihissalam, dijaga di situ dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka tiba kemudian menyalahi ketentuan Allah, langsung pengen dihadirkan Tuhan. Ya, lewat sesembahan dari anak lembu itu, yang ketika mereka lihat satu kaum mereka menyembah punya Tuhan tertentu, dia katakan, "Hei, tolonglah sendiri kan, buatkan kepada kami seperti ini sehingga kami bisa mengikuti jejak orang-orang itu." Anda bisa bayangkan nggak? Baru punya perjanjian dengan Tuhan, dan dilanggar lagi. Nanti ada yang bunuh nabinya. Nanti yang saya mau cerita lagi lebih dahsyat lagi. Nabi Musa disuruh perang dengan Tuhannya. Kita mau duduk-duduk aja sampai kamu menang katanya. Nanti kita masuk saat masuk bab Palestina. Ya, saat masuk ke situ. Jadi ini udah biasa. Tuhan aja dilanggar, apalagi kamu. Apalagi saya. Oh, kalau sekarang ada perjanjian peta damai, nah ini mau kita tarik tuh ke sini. Tahun sekian dilanggar lagi. Ya ini karakter yang dibawa turunannya. Tapi apa nggak ada solusi? Ada, belum sampai kita. Ntar sebelum subuh nyampe situ insya Allah. Insya Allah. jadi saya ingin bawa ke narasi itu. Ini turunan dari sini teman-teman. Jadi ini yang merubah karakter cara berpikir. Tadi dikecam oleh Al-Quran. Kalau kamu benar ahli kitab, yang pernah dapat kitab, jujur dong sampaikan apa isinya. Bandingkan. Makanya banyak di Al-Quran itu tawaran-tawaran untuk mengungkapkan kebenaran. Ya coba sampaikan kebenarannya. Terus bisa diuji, silahkan uji. Ini benar nggak bahasa Tuhan seperti ini? Ya, apakah ini bahasa manusia? Kalau bahasa Tuhan nggak akan bisa. Semua manusia bisa menirunya. Makanya Al-Quran tegas sebelum disampaikan kepada kita, ya nilai-nilainya, tuntunannya, hikmahnya, itu bahkan menawarkan dulu, bahkan menantang. Kalau Anda meragukan ini kalam Allah, firman Allah, silahkan Anda buat seperti ini. Maka Anda nggak bisa temukan. Walaupun Anda kumpulkan kemudian jin dan sebagainya untuk membuat yang semisal itu, tidak akan dapatkan. Dan nggak ada satu kitab suci pun di muka bumi ini yang menghadirkan tantangan kepada semua manusia untuk menguji otentisitasnya kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Maka dengan itu Al-Quran begitu pede kemudian menyampaikan sebuah pesan, coba perbaiki, jangan begitu. Nanti ini melahirkan keburukan-keburukan. Ini akan melahirkan pertentangan-pertentangan, perselisihan, pertumpahan darah. Dan itu terbukti sampai dengan kekinian. Nah, padahal karakteristik Yakub itu nggak seperti itu. Wah, bagaimana ini seorang manusia bisa melawan Tuhan Sang Pencipta dan bisa menang? Ini yang paling dahsyat tuh, saya menang lawan Tuhan, nggak kepikir juga saya itu. Kalau mungkin bergumul,
Ya, kita juga bingung juga gitu kan. Tapi ini sampai menang lawan Tuhan, Anda bayangkan. Ya, maka disinilah kemudian Al-Quran ingin meluruskan bagaimana salehnya Yakub. Ya, bagaimana Yakub itu begitu taat. Terutama di surat Yusuf, sampai diturunkanlah surat atas nama anaknya Yusuf. Ya, di surah ke-12 itu kalau teman-teman baca bagaimana sampai saking taatnya kepada Allah, setiap urusan-urusan yang terkait dengan pendidikan di rumah pun ketika anaknya salah, beliau bisa memberikan hukuman. Tapi saking waroknya dan taatnya kepada Allah, beliau mengembalikan itu, minta petunjuk kepada Allah bagaimana bersikap. Sampai anaknya mengatakan, "Bapak kok masih begini aja?" gitu kan. Dia berkata apa? "Innama ashku bathi wa huzni minallah." Saya hanya menghadirkan curhat saya kepada Allah saja. Ya, saya ingin menghadirkan tangisan saya kepada Allah saja supaya Allah berikan petunjuk yang terbaik untuk kalian, untuk kita semua. Nah, karena luar biasanya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kepatuhannya kepada Allah, ya Allah dalam bahasa dahulu turunan daripada Ibrani, kemudian nanti ke Aramaik itu disebut Il namanya. Il. Il seperti ini. Il. Ya. Nanti kesananya juga ada Eli. Ya. Nah ini nanti kita bahas lain waktu lah kalau lagi diskusi kan, ketika ada yang diserupakan dengan Nabi SAW ya, kemudian dia di tiang salib dia mengatakan Eli Eli lema sabaqtani. Ya Tuhan Tuhan yang sungguh kenapa engkau tinggalkan saya, gitu kan? Nanti jadi Eli dari kata Il asalnya, Il. Makanya malaikat-malaikat tuh ujungnya ada yang Il. Masih ingat Jibril, dengan Mikail, Israfil, itu menunjukkan utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk tugas-tugas yang terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau makhluk-makhluk dalam konteks urusan kehidupan. Ya, sebelum kembali kepada Allah. Nanti ada maknanya nanti di kajian tauhid kalau Anda di Mira bergabung, saya turunkan di bab-bab itu. Il itu menunjuk kepada Allah. Di bahasa Arabnya Allah. Ya. Isra. Ya, seperti ini. Ini yang bahasa Arab, Asra Yusri. Tapi kalau kita ambil turunan ke sebelumnya, jadi ke seperti ini, Isra, ya. Itu artinya hamba, abdun. Karena semua Nabi, Rasul, itu puncak tertinggi pujiannya dari Allah itu ketika menjadi hamba. Anda bayangkan, dan itu setara teman-teman sekalian, dengan semua hamba-hamba Allah disebut dengan ibad. Setara yang dimaksudkan dalam konteks diksi ya. Diksi, artinya Allah membangun kesetaraan dalam konsep penghambaan kepada Allah, bahkan dalam beribadah. Makanya Nabi pun, Nabi tetap sholat. Rasul tetap sholat. Jadi kalau ada orang sekarang bukan Nabi, bukan Rasul, tiba-tiba kemudian nggak sholat, itu ada yang salah. Ya, walaupun kita datang, dia udah pakai jubah, pakai peci, pakai apa, terus datang gitu kan, Pak Yai, tolong saya ini begini, udah azan, Allahu Akbar. Tapi Yainya diam aja gitu kan. Anda tanya, udah azan kok nggak sholat lu Pak Yai? Wah, kalau Pak Yai itu fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Ada masih belajar. Nah itu kata Kiai Hasim konslet. Dia punya kitab Kiai Hasim, Hadratus Syekh, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari punya kitab yang kedua dari 19 kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut dengan aliran Abahiyun, datang tahun 1333 Hijrah, itu ke Jawa. Aliran demikian. Hati-hati teman-teman ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini ya. Teman-teman ya, balik ke sini. Isra itu abdun, hamba. Makanya Nabi Muhammad ketika diisrakan disebut dengan hamba, subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, dan banyak nanti turunan hamba-hamba itu disebutkan dalam Al-Qur'an, baik menyoal Yakub ya, menyebut Yakub, kemudian Ayub dan turunan-turunannya. Ya, ni'mal abdu innahu awwab. Kan ni'mal abdu ini kembali kepada hamba. Di hamba itu abdun itu seakar senapas dengan Isra, il itu Allah. Jadi sebetulnya ketika disebutkan Israil itu mengandung arti Abdullah. Hamba Allah yang taat. Dan Nabi pernah menyampaikan ni'mal abdu Abdullah. Ya, ma yaqumul lail. Nikmatnya seorang hamba adalah Abdullah, hamba terbaik sepanjang dia bisa bangun malam. Dan Israil ini adalah ya di antara hamba yang sering menengadah di waktu malam. Makanya ada hadis Nabi menyampaikan demikian, dan itu nanti turun ayat tahajud di antaranya, ya, yang Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Jadi asalnya makna Israil itu makna positif. Ya, menunjuk kepada hamba Allah yang sangat taat, itu Nabi Yakub. Jadi saking taatnya kepada Allah, patuh, menerima qadar, mengikuti tuntunan, maka mustahil bergulat dengan Tuhan, apalagi menang. Jadi agak sulit diterima kalau Tuhan di smackdown sama Yakub itu kan sampai dengan kalah. Jadi persoalan di sini, ya. Nah, maka kita kembalikan ke sini. Ini narasi Al-Qur'an itu menghadirkan Nabi dengan segala keistimewaan dan kehormatannya. Nanti Anda bisa bandingkan lah, Anda bisa baca keterangan kalau ada yang menyebutkan misalnya, mohon maaf sekali, Nabi Daud seperti ini, Nabi Nuh, Nabi Lut bisa selingkuh, Nabi Nuh bisa begini. Itu hal-hal yang kemudian diluruskan oleh Al-Quran dengan menampilkan segala kehormatan-kehormatannya. Termasuk Yakub yang nanti kemudian disebut dengan Israel, anak-anaknya
yang tadi itu 12 ini, karena 12 itu banyak, dengan keturunan ke bawahnya disebut Bani, mengisyaratkan bahwa dengan dari nama Bani ini akan melahirkan keturunan-keturunan ke bawahnya yang memberikan pengaruh dalam kehidupan dunia, ya kan? Maka diikatlah ini kepada bapaknya ke atas, ya kan? Yaitu Yakub, yaitu Israel, maka disatukan kata Bani dengan Israel menjadi Bani Israel. Seperti ini. Ya. Maka narasi ini akan terbawa Bani Israel, dan Bani Israel ini nanti akan menurunkan banyak hal. Awalnya ini baik, ya, kalimat ini baik, tapi tidak menjamin perilaku keseluruhannya, kan? Karena nanti lingkungan akan mempengaruhi. Fabawahu yuhawidani wa yunasirani au yumajjisani. Ini akan mempengaruhi bagaimana nanti mereka akan bersikap, ya. Karena itu yang disoal oleh Al-Qur'an nanti sikapnya, bukan orangnya. Sepakat dengan Ustaz Felix tadi, silahkan cek dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan banyak sekali orang-orang yang bermasalah di Quran bukan orang yang disebutkan. Ya, Anda pemirsa kalau kenal Firaun, dan saya akan tanya Anda kenal di mana, itu coba silahkan cek. Firaun kan nggak pernah disebutkan namanya. Sefiraun-Firaunnya, itu saya sering katakan, sefiraun-Firaunnya gitu. Ya, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, gitu kan? Itu nggak pernah disebut namanya. Abu Lahab, ya kan? Ya, bahkan nanti ada Abu Jahal, kan? Turunannya yang sampai kepada kita dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan oleh Al-Qur'an itu inisialnya. Ya, karena memang yang bermasalah bukan namanya. Ya, bukan orang dalam arti datnya, gitu kan? Dalam arti namanya, etnisnya. Enggak, kita nggak nyoal etnis kok. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan antisemit, bukan. Ini bukan itu yang disoal, perilaku. Makanya ketika Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam diperintahkan datang kepada Firaun untuk berdakwah, gitu kan? Dan yang disebutkan apanya? Quran surah 20, teman-teman, Toha, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Gitu kan? Ya, Musa dan Harun pergilah kepada Firaun. Raja disebutkan inisialnya, untuk memberikan kesan bahwa ini namanya nggak salah. Jadi jangan sampai ada orang kemudian berbuat salah, Anda soal namanya. Karena belum tentu orang punya nama serupa berbuat yang buruk. Oh, hati-hati, kan? Dan jangan pergunjingkan namanya. Itu ini luar biasa nih, namanya Hasan, kelakuan Joni misalnya, kan? Anggap begitu. Joni juga nggak begitu. Ya, jadi jangan sampai kita masuk ke keadaan yang belum tentu benar adanya, gitu kan? Dan dahsyatnya apa? Ini nanti dikutip kekinian sampai inisial disebutkan, sampai kan sekarang jadi narasi, kan? Termasuk di kepolisian misalnya, kalau ada orang salah kan inisial disebutkan. Ya. Misalnya ini telah melakukan satu perbuatan dengan inisial TS, gitu kan? Ini dan seterusnya. Kenapa? Untuk menghormati sebuah nama, karena perbuatan yang disoal. Kata Al-Qur'an innahu tagha, dia sudah mulai menyimpang. Penyimpangannya yang disoal, bukan kedudukannya. Ya, silahkan Anda menjadi raja, silahkan jadi pemimpin, silahkan jadi pejabat, silahkan jadi konglomerat. Tapi ketika itu sudah membahayakan orang lain, datanglah kemudian agama untuk memberikan pencerahan supaya dikembalikan pada kebaikan. Makanya di Islam itu yang jadi direktur tetap jadi direktur, raja tetap raja, presiden presiden, pejabat tetap pejabat. Jadi berislam itu tidak menurunkan status keduniaan, tapi mengangkat. Persepsi ini yang harus dibawa, kan? Dan indahnya faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan dengan lembut, dengan baik. Mungkin dengan kelembutan itu mulai sadar dan memperbaiki keadaan dirinya. Nah, ini saya mau tunjukkan bagaimana narasi Al-Quran dibangun untuk membentuk kata Israel. Dan Bani Israel ini turunan yang diharapkan ketika disebutkan kalimat Bani Israel itu Allah ingin luruskan dengan kata-kata terhormat gitu loh. Anda itu keturunan orang soleh, Anda itu keturunan hamba Allah, Anda terjaga dengan kemuliaan dari segi turunan-turunan ke atasnya. Jangan berbuat seperti ini. Makanya ketika muncul turunan kata Bani Israel pertama kali Al-Baqarah ayat 40, kan? Kalau kita begini ya berarti sebelah sini paling kanan, kan? Di pertengahan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaihim. Ya ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi 'ahdi wa fi bi 'ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, anak keturunan Israel, Yakub yang saleh, yang bermunajat kepadaku, yang sering bangun malam, yang sering bertawakal kepadaku. Kalian ini keturunan yang baik-baik, kenapa jadi begini? Ya, penuhi komitmen kalian kepada saya. Kita kan sudah berkomitmen, sudah diangkat bahkan satu gunung supaya kalian benar-benar, ya kan? Dan ketahuilah suatu saat akan pulang. Apa enggak malu? Jangankan denganku ketemu kakek moyangmu Yakub. Apa kamu akan begini? Enggak malu, kata Allah tuh. Ya, jadi enggak usah jauh-jauh, lu pikirkan dengan aku deh. Yang kamu kadang-kadang sering mengingkari janji. Kalau kamu ketemu dengan Israel nih, bapak moyangmu, apa kamu bangga membawa nama Israel? Sementara perilaku kamu enggak begitu gitu. Ini ya, mudah-mudahan sampailah ke sana. Jadi ini pesan yang dibangunnya itu ini, ya. Kemudian ada nanti lagi kan di ayat 47-nya kan, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ingat ya Ustaz Felix, kalimatnya anni bukan inni. Ya, kan ya? Anni bukan inni. Itu beda. Ya. Anni dengan inni apa bedanya? Kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau inni pakai kasrah ya, inni itu artinya akan berkelanjutan. Tidak hanya saat itu saja, maka akan terus unggul sampai berkelanjutan. Tapi kalau anni pada saat itu, ya, dan tidak menjamin setelahnya.
Jadi saat itu diberikan keistimewaan, keunggulan, diantaranya apa? Ada yang sifatnya kenikmatan dalam konteks pangan, di ayat 57 itu kan, Al-Baqarah 57, paling kiri sebelah bawah, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Pengen makan madu tinggal ada jalan dinaungi. Keistimewaan. Karena nabi-nabinya di atas istimewa, karena nabi sering berdoa kan, kalau berdoa kan terkabul. Ya, tapi kadang-kadang didoakan tapi nggak mau ngambil doanya, itu jadi masalah. Jadi kemudian merusak gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, saya ingin turunkan narasi dari sini. Nah, ketika berbuat salah inilah kemudian ini mau diperbaiki oleh Allah supaya jangan berkelanjutan sehingga merusak nama baik Yakub ya dengan nama tadi. Maka diutuslah nabi-nabi. Di antara nabi yang paling fenomenal yang sampai mengeluarkan mereka dari ya mohon maaf kekejaman Firaun ya dan turunannya setelah periode Yusuf selesai kan di Mesir. Mesir itu nanti turunan Ustadz Felix dari turunan apa namanya anak Nabi Nuh. Pernah dengar nasabnya? Ham, Ustaz. Betul. Ya, itu kalau ngambil ke Afrika. Tapi sebetulnya nanti ada dari Sam juga. Ya, jadi kalau kita ngambilkan Nuh, ini sampai habis tuh ini ya. Spidolnya bismillah. Ya Allah, semoga Allah ampuni admin tuh yang belum ngisi. Ini Nuh. Ini dia, Nuh alaihissalam. Kan punya 4 orang anak kan? Ya, ada yang diperselisihkan namanya, tapi ini banyak narasi di Al-Qur'an yang kemudian dia tenggelam, yang kanan itu kan. Satu, kemudian yang kedua Sam, ketiga Ham, kemudian yang keempat Yafith kan? Baik, yang ini yang nanti membangun ras Semit itu kan? Ya, Semitis yang turunannya nanti ada ke Arab, termasuk juga bagian Yahudi dan turunan-turunannya. Kemudian Ham, yang ini yang ras Afrika ya dan turunan-turunannya. Yafith ini nanti ke Eropa. Tapi jangan lupa di sini dia Sam ini nanti menurunkan 8 lagi. Ya. Nanti ada Asyur yang jadi Assyria itu ya, kemudian nanti turunan ke bawahnya juga ada yang apa Aramaik itu ya Aram ya, termasuk juga nanti ada Kaldan yang apa namanya Irak kuno ya, peradaban di Irak kuno sampai nanti ke bawah terus. Nah, ada Masri juga di sini. Ya. Termasuk di sini nanti ini ke-8, yang ke-7-nya Ibrani. Jadi Ibrani itu asalnya bukan menunjukkan sebuah bangsa, tapi nanti untuk alat komunikasi yang ada pada saat itu. Ya, nggak membentuk karakter. Ini cuma saya turunkan saja. Kemudian teruskan kembali ke yang tadi. Kita balik lagi. Jadi kita ingin luruskan dulu ya narasi Bani Israel dalam Al-Quran sebetulnya itu mulia. Israel itu menuju kemuliaan gitu, bukan tingkah pola angkuh. Karena itu turun ayat-ayat Quran untuk meluruskan kembali perilaku mereka. Kamu jangan begini, kan? Nah, puncaknya dimulai di masa Musa alaihissalam. Ya, masih ingat tadi Musa turunan ke Levi kan? Levi kan anak yang ketiganya dari Nabi Yakub alaihissalam dari anaknya Laya gitu kan? Yang turun apa namanya? Yang kita turunkan tadi. Rabin, Siman, Levi. Kemudian turun Musa alaihissalam. Nah, maka Musa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya setelah nanti berkelana ke Madian. Madian masih ingat keturunan kaum Torah tadi yang pertama gitu kan. Nah, secara singkatlah kita ketahui ini berusaha membebaskan bangsa pada saat itu turunan dari Yahuda ya sampai ke bawah Bani Israel sampai kemudian ke karakter-karakter mereka yang menyimpang itu diluruskan kembali, maka disebutlah karena meluruskan itu kan pekerjaan. Ya, makanya nanti Al-Qur'an memberikan narasinya, diksinya memilih dengan menggunakan kata kerja, verb. Fi'il. Ya. Menggunakan kata hadu namanya ya karena bentuknya jamak ya. Kata hadu pertama ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 62 ya, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ini yang seringkali dikutip serampangan oleh orang liberal, dipotong-potong. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi, itu dibuang. Nggak disempurnakan oleh mereka ya. Nah, hadu ini seakar maknanya dalam bahasa Arab dengan kata tabu. Ya, tabu. Dari kata taba yatubu. Taba yatubu. Ya, kalau ngajinya lewat YouTube maka mereka tasrifnya taba yatubu YouTuban. Pas bakayu Facebookan. Tapi kalau kita ngaji tafsir beneran, taba yatubu artinya tobat kembali. Bukan cuma kembali ya, tapi kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang lurus. Kembali ke jalan yang benar, hak, kebenaran mutlak. Dia ada kembali ke asal disebut ada yang udu, audan id.
Idul Fitr, kembali kepada asal kita, asal makan dari kata futur atau fitrah. Di Quran surah 30 ayat ke-30-nya ya. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu Id. Ya, kan kita diingatkan akan pulang. Kenapa mesti kembali ke fitrah? Karena akan kita pulang dengan fitrah itu kepada Allah. Karena itu tempat kembali kepada Allah disebut ma'ad namanya. Ya, Allah tidak mengingkari janjinya, disebut dengan mi'ad. Quran surah 3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kan? Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad. Ya, kembali. Nah, itu kembali. Kalau kembali pulang dalam konteks umum itu raja'a. Ya, dengan tahapan, pulang dengan tahapan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan Quran surah kedua ayat 156. Makanya ketika ada yang meninggal, kita katakan misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dikatakan raji'un? Karena dia pulang dengan tahapan-tahapan. Dari meninggal ke alam barzah dulu, dihisab dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin katakan kembali ke jalan yang benar, tuntunan yang hak, itu menggunakan kata taba. Ya. Karena itu Allah menerima orang-orang yang mau kembali, disebut dengan tawwab sifat Allah itu. Tawab, ya. Nah, orang-orang yang ingin mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah itu disifati juga dengan ini dalam bentuk jamak, tawabin. Ya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu di Quran surah kedua misalnya di Al-Baqarah di ayat yang ke-222 ya sampai 223 yang nisa hukum sebelum kata itu. Jadi ini taba yatubu artinya kembali kepada jalan yang benar. Nah, pada masa itu seakar kalimatnya dengan kata hada. Ya, hadu, ini memberikan petunjuk untuk balik lagi. Makanya kata kerjanya menggunakan kata hadu ketika ada narasi ini di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Ya, maka orang Yahudi itu selalu oleh Al-Quran itu diberikan narasi-narasi ke arah yang positif. Walaupun mereka berbuat hal yang tidak baik, gitu kan. Dan ini nggak semua ya, ingat, nggak semua. Tapi presentasinya kecil. Illa qalilan minhum. Kecuali sedikit saja. Ya, mohon izin teman-teman, ini kalau saya terangkan ini saking dahsyatnya materi sampai goyang nih ininya nih. Ya, saya betulkan sedikit ya. Betulkan sedikit dulu supaya nanti. Nah, ini udah kokoh nih. Ya, manhaj yang kokoh. Pengikutnya disebut kokohiyun. Baik, sini. Baik, ya fokus lagi teman-teman. Jadi, lihatlah bagaimana Islam menampilkan keindahan. Kata-katanya nggak ada yang kotor gitu. Dilarang kita mencela. Ya, dilarang bikin hoax, dilarang berprasangka buruk. Bahkan ketika ada berbuat kotor pun perilaku, ya Islam tetap menampilkan narasi yang bagus, diksi yang indah. Ya, qul lil ladzina hadu, kan? Kemudian kalimat-kalimatnya tentang ada kata Yahud. Yahud tadi kan kembali kepada awal, menuju kepada sikap yang kurang bagus. Ayo balik lagi. Sifatnya disebut dengan Yahud, kata kerjanya disebut dengan hadu. Kamu ini seharusnya balik. Kamu tuh punya kakek yang bagus, namanya Israel. Ya, anak-anak cucu Israel keturunannya yang kamu kemudian beraktivitas, kadang menyimpang dan sebagainya. Ayo balik lagi. Ikuti kemudian pola datukmu, kakekmu, kan? Ini aku utus seorang nabi mengajak kamu kembali. Tapi kemudian apakah semudah itu? Tidak juga. Karena tadi banyak narasi yang dibuat hasil kreasi manusia dari penyimpangan. Nah ini, kalau ada seseorang yang sudah menyimpang, kemudian dia bikin sebuah karya, tulisan, apalagi orang itu melekat gelar kepadanya misalnya. Ya seperti dicela kan? Di dalam Al-Quran itu ada kan, mohon maaf tuh pemuka-pemuka Yahudi bahkan di masa-masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelum-sebelumnya, karena mereka dianggap sebagai pemuka, maka jadi tumpuan, jadi teladan gitu kan. Tapi ketika dia menuliskan sesuatu yang salah, jadi kecelakaan. Seperti Firaun yang sangat menyandarkan kepada pembisiknya di istana itu, Haman, kan? Intelektual itu. Ya cuman keblinger jadi salah, akhirnya jadi madarat. Makanya iblis itu dalam bahasa Yunani disebut diabolis. Ya, intelektual yang keblinger, ya yang jadi jahat kemudian waktu ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena dulu narasi dituliskan seperti tadi saya sampaikan di Kejadian kan pasal 32 yang ayat 28 tadi, itu karena diyakini turun-temurun terus akhirnya menjadi sebuah karakter. Ya, ini nggak mudah. Apa yang terjadi kemudian ketika Musa pun ya sudah mengatasi persoalan, mohon maaf dekat Tur Sina itu, selesai dari kerjaan Firaun dapat itu, kemudian diambil orang-orang yang mau taat kepada beliau. Nah, itu pun masih dibilang. Makanya nanti saya kadang kalau sebut kita nanti takutnya dipotong gitu kan. Ada kitab namanya bilangan gitu kan. Itu kan dibilang berapa jumlahnya yang ikut dan seterusnya kan. Itu pun juga yang dibilang itu nggak semuanya patuh lagi. Ya, kalau kita mau lihat teman-teman sekalian, begitu sudah selesai terima wahyu kasus Samiri selesai, siapa yang mau tobat ikut aku. Kan yang lain-lain yang benar-benar boleh. Yang nggak ikut mereka itu ikut aku. Yang macam-macam dan sebagainya silakan kalian menyingkir. Yang mau tobat diuji terakhir nih. Kalau kalian selalu melanggar komitmen sekarang, tobatnya dengan mengakhiri kehidupan kalian supaya benar-benar serius. Yaitu di Al-Baqarah 54 gitu ya. Nanti akan ditemukan. Nanti masuk ke narasi-narasi selanjutnya. Saya ingin gambarkan ketika itu ikut dan ya jumlah bilangan ya pengikut Musa yang berkurang terus berkurang, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju satu tempat. Nah, ini kita masuk ke puncaknya.
Ya, menuju ke satu tempat. Ini Anda bisa temukan di Quran surah kelima. Tapi sebelum kita masuk ke tempat ini, saya ingin teruskan dulu karakter-karakter tadi ya. Sampai Anda bayangkan di Al-Baqarah disebutkan, kan? Terus kemudian masuk ke surat 5 pun ketika ingin masuk ke tempat yang diberkahi ini, disebutkan dulu karakternya juga. Kalau Anda baca ayat 18 itu, wah udah mereka klaimnya udah luar biasa lah. Yang sebelumnya ada yang ngaku Tuhan dan macam-macam seterusnya. Nah ini sekarang beda lagi. Ya, dia mengatakan nahnu abda'ullah wa ahibba'u. Kami turun status. Kalau tadi mengalahkan Tuhan, sekarang kekasih Tuhan. Ya, kekasih Tuhan dan anak-anaknya gitu kan, dan seterusnya. Qul falima yu'adzibkum bidzunubikum. Ya, katakan kenapa kemudian Allah harus menghukum kalian kalau kalian kekasih Tuhan, kalian anak Tuhan, kan itu menunjukkan kesetaraan bantahan dari Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang mengatakan kekasih Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya, Allah kemudian memberikan narasi-narasi untuk memperjelas. Hey, begini nih. Ini ketentuannya. Ya ini nggak mungkin begini, ini nggak mungkin begini. Kalau ada manusia biasa merasa ras yang paling tinggi, maka Allah turunkan kemudian narasi. Kenapa? Kemudian harus ada yang disiksa, harus ada yang dihukum. Ya, kalau memang kalian kekasih, kalau memang kalian anak-anak dan sebagainya. Ya, sedangkan sifat orang tua kepada anak-anaknya menyayangi, apalagi Tuhan, gitu kan? Maka Tuhan kemudian Allah menurunkan sebuah statement yang pamungkas tentang turunnya surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baru kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk di ayat yang ke-21. Quran surah 5 ayat 21. Dibuka dulu, Musa menerangkan bagaimana tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Kemudian nanti ada para nabi di ayat ke-18, ayat 18 dan nanti turunan untuk ahli kitab supaya bisa mendekat kepada Allah atas nikmat-nikmat mereka. 19-nya masuk lagi ke kisah Musa. Kemudian 20-nya, nah ini menggambarkan mereka diberikan anugerah para nabi ya yang sangat banyak. Idz ja'ala fikum anbiya ya bani idz qala Musa liqaumi ya qaumi dzkuru ni'mati allati an'ama Allahu 'alaikum ya idz ja'ala fikum wa dzkuru ni'mati allati an'ama Allahu 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa kemudian wa atakum ma lam yuti ahadan minal 'alamin. Hai Bani Israel, bersyukurlah kepada Allah. Sekarang kita sudah bebas, sudah baik, dan bagaimana kalau kalian ingat generasi kita itu banyak raja-raja Allah berikan kepada kita, Daud, Sulaiman dan sebagian nanti turunan-turunan itu ya yang setelahnya juga gitu. Sebelumnya ada Yusuf, ada dan seterusnya. Kemudian banyak para nabi diberikan kepada kita sampai saat ini. Bahkan nanti itu akan terus berlangsung. Seperti yang saya katakan, setelah nanti Musa, nanti turunan yang lain dari Yehuda itu ada Daud, ada Sulaiman, bahkan nanti sampai ke Isa ke bawahnya alaihissalam. Yang paling menarik adalah baru kemudian Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad bagaimana Musa menyampaikan kepada mereka, ya Bani ya Israil al-khulul ya ardal muqaddasah. Nah, sekarang Allah telah menyelamatkan kita dari kejaran Firaun yang sangat zalim. Menyelamatkan kita dari penyakit tauhid yang pengen dibuatkan anak lembu Tuhan dan sebagainya. Sekarang Allah akan berikan kepada kalian, nah ini dia, arahan untuk menuju satu tempat. Tolong ya, arahan untuk menuju satu tempat yang Allah tetapkan. Nah, ini sangat menarik di kalimatnya. Ya, allati kataballahu la ilakum wa la tartaddu ala adbariha. Ya, kalimatnya kataba. Ya Bani Israel adkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Kan? Hai Bani Israel, bergeraklah sekarang kita ya, kemana? Al-ardul muqaddasah. Muqaddasah. Ya, nanti terambil nanti dari sini diambil turunan katanya terpotong menjadi Al-Quds. Ya. Al-ard, tempat yang dipijak. Setiap tempat yang kita pijak disebut dengan ardun. Kan? Muqaddasah yang disucikan. Kalau sudah disucikan berarti diberkahi, baik gitu kan? Lingkungannya, karena memang di sini nanti tempat turun temurunnya para nabi dan rasul. Dan ternyata kan dari generasi mereka juga diharapkan bahwa dengan ada di tempat itu mereka kembali ingat lagi kepada Allah, karena kakek moyang mereka banyak yang ada di situ, kembali mengingat Allah, kembali taat lagi dan sebagainya, kan? Maka diminta kemudian oleh Musa, ini Allah tetapkan di sini. Tapi ada hikmah yang sangat besar. Kalau kita gali sejarah sekitaran masa itu dan nanti sampai dengan kekinian, memang generasi yang tadi kita sebutkan, kita bahas itu ya, dari kalangan Yahudi dengan turunan katanya Hadu Bani Israel ini, itu tidak memberikan ketentraman di setiap tempat yang mereka pijak. Ya, karakteristiknya memang selalu menghadirkan persoalan, ada masalah. Ya, bahkan ke era modern pun ya kita bisa lihat bagaimana di Eropa bikin masalah, bagaimana tempat ini bikin masalah, di sini bikin masalah, sehingga semua terusir gitu kan. Makanya dari dulu Allah sudah isyaratkan, nih di tempat ini kalau kamu ke situ dan ikut aturannya, bukan kamu ngatur. Ikut aturannya yang ada di situ, kamu akan tentram. Dan kamu akan dididik kembali ya, mendekat kepada aturan-aturan yang kakek nenek moyang kamu itu pernah sampaikan di situ.
Ya, ingat frase ini ya, jangan dipisahkan dari frase ini. Makanya Allah tetapkan kataballahu lakum. Allah tetapkan kamu di sini sebetulnya. Bisa diterima itu di sini kalau kamu ikut aturan. Jadi bukan kamu ngatur sendiri. Jadi ke situ pun kalau ngatur sendiri kacau lagi. Jadi kalau kamu ikut aturan yang ada di situ, kemudian bergerak menuju Allah, maka kamu akan terbimbing dalam kebaikan seperti kakek moyang kamu banyak di situ. Dan banyak yang menerima wahyu sampai tempat itu disucikan. Al-Ardul Muqaddasah. Belum masuk ke situ, apa jawaban mereka? Lihat ayat dua-duanya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha ya madamu fiha wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Musa, di sana itu ada preman-preman. Yang besar-besar. Qauman jabbarin itu yang badan besar, yang wah luar biasa gitu, menyeramkan ini. Nah, ini di setiap tempat juga ada yang begitu gitu kan. Coba kan ujian pertama. Nah, mau nggak masuk nih? Diuji lagi nih. Nah, ini juga teman-teman sekalian, ada jabbar, ada jabban, itu beda. Banyak yang nggak tahu ini ya. Ada jabbar, ada jabban. Bukan gaban ya. Mungkin nggak di sini juga sih, karena Jim kadang dirubah jadi goin gitu kan, di Mesir terutama. Jabbar, yang agung. Kalau menuju kepada Allah, agung, dahsyat, maha. Kalau ke manusia, justru kadang-kadang jadi negatif. Ya, dalam konteks tertentu yang kuat, tapi kekuatannya kadang digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Makanya ada sifat-sifat Allah itu yang nggak boleh ya coba di copy paste oleh hamba, jadi persoalan nantinya. Ya, seperti jabbar, ya mutakabbir, itu jadi salah. Begitu manusia mutakabbir jadi sombong, tapi Allah berhak dengan segala keagungannya. Tapi ada yang bisa kita teladani menjadi nilai kebaikan dalam kehidupan. Ya, seperti rahim, bagaimana kita menyayangi orang lain, kan? Rahman dan seterusnya. Razak, bagaimana untuk berbagi. Nah, ini jabbar. Inna fiha qauman jabbarin. Jabban itu penakut. Jabban itu penyakut. Wallah jabban ini. Ya, orang-orang penakut. Makanya di sini ada yang meneliti. Ini bolehlah bikin disertasi teman-teman. Ya, karakteristik Yahudi dalam Al-Quran dan nas-nas misalnya klasik itu. Ya, bagaimana itu teraplikasikan dalam kehidupan yang terlihat memang asalnya penakut itu. Jadi ada yang meriset ini dan melihat karakteristik di antara bangsa Yahudi itu ada sifat-sifat penakutnya. Ya, makanya dulu ada cerita dari teman-teman yang berjuang itu, ya masa-masa perjuangan dulu, yang dari Syria, dari mana gitu kan, untuk membebaskan tahun sekitar yang perang 6 hari itu loh. Ya, di 67 itu yang ramai itu kan, ada yang cerita, itu baru teriak Allahu Akbar pada lari. Allahu Akbar, lari semua. Nah, ini ternyata narasinya terbangun di Quran surah 5 ayat 22. Ya, inna fiha qauman jabbarin. Mereka banyak orang-orang yang besar. Ini kami takut nanti kalau kami tiba-tiba dizalimi oleh mereka dan sebagainya. Sampai di antara mereka itu ada 2 orang yang saleh. Jadi antara pengikut Musa yang terbilang tadi, ada bilangan, ada 2 orang yang saleh. Maka mereka berkata di ayat 23-nya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim. Ya, alaihima. Berkata 2 orang lelaki yang mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat takut kepada Allah, kan? Jadi kalimat takut di sini dihadirkan nih, aduh begini lagi nih, khawatirnya ada hukuman lagi nih dari Allah kan, ada persoalan lagi gitu. Ini udah bisa baca nih. Jadi di kalangan mereka sendiri udah melihat, lagi yang muncul nih, udah kemarin nyalain ketentuan, udah minta Tuhan baru, udah diampuni, sekarang muncul lagi begini, gimana nih? Maka 2 orang ini kasih nasihat untuk mengatakan, Musa, nggak usah kamu deh yang bicara gitu ya, biar kami aja. Supaya Musa, masalahnya kalau Musa marah, kejadian, karena Nabi. Ya Allah, ini manusia kayak gini, lenyapkan aja lah gitu. Itu kejadian nanti. Tapi kan harus sabar. Makanya Musa masuk ulul azmi. Ya, masuk apa? Ulul azmi kan, minim kan? Ingat minim ya. Ulul azmi itu yang punya kesabaran luar biasa. Minim. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disingkat demikian. Maka mereka berkata, qala rajulani minal ladzina yakhafuna namallahu 'alaihima. Allah berikan nikmat kepada mereka untuk taat, untuk tawakal kan? Udkhulu 'alaihimul bab. Udah masuk aja dulu. Ya. Ini bab di sini bawabah, ke pintunya. Ya, ke gerbangnya. Udah, kamu masuk aja ke gerbang itu, gitu kan? Ke gerbang itu. Nanti ketika kamu masuk, fa in dakhaltumu fa innakum dakhilu fa innakum ghalibun, ya. Jadi masuk aja ke situ, udkhulu alimul bab. Fa idza dakhaltumuhu, gitu kan? Ketika engkau masuk ke dalamnya situ, ya sudah, Allah akan tolong. Pasti kamu menang. Jadi saking gampangnya Allah berikan isyarat, tinggal masuk menang. Jadi ada kadang-kadang ini hikmah kepada kita teman-teman di dalam tafsir itu, yang dituntut dari kita bukan hasil, ikhtiar. Apapun itu. Ya, di pekerjaan kita, di ibadah kita, di macam-macam, ibu merawat anak, kalau hasil nanti banyak kecewanya. Kadang di ikhtiar, dan kita kadang nggak ngerti bagaimana Allah memberikan balasan berdasar kadar keikhtiaran kita. Begitu kita yakin kadang cepat, min haitsu la yahtasib, kan? Dari situ yang kita duga. Ini sampai diyakinkan, ini kurang apa nih? Sampai diyakinkan, sampai diperjelas kalimatnya. Cukup masuk ke situ, menang. Allah yang taklukkan. Mungkin dari kelembutan,
tiba-tiba badan besar, jadinya apa? Masuk dan sebagainya. Tiba-tiba bisa jadi lembut, jadi baik kan? Nah, jadi tetap apa jawabannya? Ayat 24 itu. Ayat 24. Pindah ke kiri paling atas. Ya. Qalu, mereka berkata, apa yang mereka katakan? Ya Musa, inna la nadkhulaha madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Memang luar biasa nih, nyebelin banget, lebih daripada Joni nih. Ya mereka katakan, aduh Musa, pokoknya selama mereka di situ nggak mau masuk lah, pergi aja Musa, kamu sama Tuhan kamu, silahkan berperang dengan mereka, ntar kalau menang kabarin kita di sini ya, baru kita ikut. Tuh coba lihat, udah dibuktikan dengan tongkatnya dibelah lautan, kelihatan Fir'aun ditenggelamkan, masih berkata demikian. Padahal tinggal masuk situ langsung berhasil. Nah, tempatlah yang diberkahi itu teman-teman, Ardul Muqaddasah, nggak ada yang lain. Ya, dari narasi ini termasuk dalam sejarah, termasuk nanti ketika Allah menyebutkan di surah Al-Isra itu ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi kalau kata barakna itu yang diberkahi itu mengandung nilai kebaikan, kesucian, nama lainnya yang Muqaddasah itu, Ardul Muqaddasah. Nah, itulah wilayah yang kita kenal sekarang ada di wilayah bumi Palestina. Makanya ada yang menyebutkan dari kalangan Jabbar itu kaum Palestina yang ditarik kemudian ke Finit. Finit itu kalau kita tarik lagi, Ustaz Felix, ke yang tadi yang saya sebutkan 8 itu, bangsa-bangsa itu. Ini kalau saya rinci, lama ini, takutnya sampai besok subuh jadi kuliah duha gitu. Jadi kita turunkan ke sini lagi. Nah, masuklah mereka ke situ. Padahal, makanya Palestina itu punya karakteristik pejuang. Maka jangan heran kalau sekarang mereka mengatakan, udah biar kami aja yang jagain Aqsa, kalian doain aja di sana. Ya, kalian support kami dengan doa, kalian siapkan baik-baik. Kami memang tempatnya di sini. Biarkan kami berjuang, gitu kan, dan sebagainya. Makanya ketika saya banyak cerita lah tentang bagaimana perjuangan, tentang macam-macam dan seterusnya, gitu kan. Tapi di luar itu banyak nilai kemuliaan di dalamnya. Ya, dan yang paling dahsyat adalah kenapa mesti masuk ke sini? Yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti hukumnya, bukan untuk, awas ya, ingat baik-baik, bukan untuk mengatur. Ketika mengatur jadi persoalan. Ya, ternyata cuma di sini nanti akan bisa menghadirkan ketenangan dengan bimbingan orang-orang yang pernah mendapat petunjuk Allah di situ. Ya. Makanya nanti turunkan ada Yusha bin Nun ya setelah itu dan seterusnya. Apa jawaban Musa di ayat 25-nya? Ketika 24 mereka bilang begitu. Ya. Aduh ya Allah, kan? Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ya, kecuali saya dengan saudaraku ini yang disebutkan. Ya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, aku kayaknya udah nyampe sini aja deh. Sesuai dengan yang kau tugaskan kepadaku ya Allah, aku udah bimbing mereka keluar dari Mesir, risalah udah aku tunaikan. Nah, saya kira kata Musa ini udah keterlaluan memang mereka ini, katanya, aku nggak punya siapa-siapa lagi kecuali aku dengan saudaraku ini Harun nih. Tunjukkan kepadaku seperti apa nih. Ya, kalau bisa di titik ini ya Allah, tolong pisahkan aku dengan orang-orang fasik. Jadi kalau bisa ya Allah sekarang setelah semua perjuangan ini sisakan yang baik-baik ya Allah. Sisakan yang baik-baik aja ya, supaya nggak ngadapin yang begini lagi, tahu-tahu nanti hancur. Aku nggak mau berdoa dihancurkan seperti Nuh berdoa, Lut berdoa, tolong sisakan yang baik, pilih ya Allah supaya aku bisa ikutkan. Apa jawaban Allah apa? Ayat 26-nya. Ya. Allah tidak menjawab aku pisahkan, tidak kan? Tapi yang paling menarik, qala fa innaha muharramatun alaihim, bukan alaikum. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Tolong baca Quran dengan baik ya. Karena perilaku mereka ini dan mengikuti, menyakiti Nabi. Nanti yang Ustaz Felix tadi singgung itu lima tu'dzunani kan? Kenapa kalian menyakiti aku? Itu kalimat sampai ke pamungkasnya begitu tuh, pisahin aja ya Allah, itu sisakan yang baik-baik aja. Maka dari situlah kemudian Allah menurunkan. Ini bagian yang paling dahsyatnya. Qala fa inna muharramatun alaihim. Kamu ini udah dikeluarkan dari Firaun, nyakitin Nabi juga gini juga, udah aku haramkan bagi kalian selama 40 tahun. 40 tahun ini nanti banyak perbedaan tafsir ya. Ada di sini masanya, ada yang mengatakan 40 tahun dalam hitungan manusia, ada yang mengatakan 40 tahun dalam hitungan Allah yang Allahu a'lam berapa bilangannya. Ada yang mengatakan tahun di sini generasi. Generasi, jadi ganti generasi ini, ganti generasi ini, ganti generasi ini sampai seterusnya. Nanti ditafsir lagi di teman-teman Quran surat 17 ya. Nanti lain waktu lah ya, ini panjang sekali kalau kita mau detilkan. Di surat 17 itu di Al-Isra. Ya kalau kita lihat dari ayat 4, ayat 5, 6 sampai dengan 7 gitu kan, sebelum pindah ke halaman berikutnya, itu nanti akan ada sesuatu yang luar biasa dan itu harus ngaji benar. Ya, ngaji itu ya. Yo ngaji di mana nanti diturunkan lah. Nah, nanti setelah itu apa yang terjadi? Kata Allah, fa innaha muharramatun alaihim. Oke, orang-orang fasik aku haramkan di situ. Ya, cuman kan Musa masih bertugas di situ. Jadi untuk Musa nggak berlaku ini. Tapi Allah berikan rahmat kepada Musa. Baiklah Musa, karena engkau di sini sudah selesai, tugasmu sudah baik, engkau menghasilkan begini, tapi mereka seperti ini, maka jadi rahmat untuk Musa. Mereka berputar-putar tuh.
Ya, padahal di sekitaran itu ada yang mengatakan dari sini balik ke sini lagi, muter lagi terus tuh kan. Ya, sampai Musa pun meninggal dalam konteks membimbing mereka itu supaya taat dalam konteks meninggal dunia, dan meninggalnya ini para ulama sepakat rahmat buat Musa. Supaya nggak ketemu lagi yang nyebelin. Ya, ingat bahasanya ya, jangan diputar-putar nih. Ingat yang seperti ini gitu, yang mengesalkan dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian, ini selesai. Musa tugasnya di sini, meninggal beliau di situ, Harun juga kemudian meninggal, dan nanti ini akan terus bergenerasi. Tapi Musa sempat memohon sebelum meninggalnya. Ini ada riwayat menyebutkan, ya Allah, berikan aku petunjuk, aku ingin meninggal dekat ke tempat itu. Maka diminta dilemparkan batu dan nggak berjarak banyak dari situ, kemudian meninggal dunia. Nanti akan diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya untuk membimbing, ya, di antaranya Yusha bin Nun dan seterusnya, gitu kan, yang membimbing untuk mendekat kepada tempat yang dimaksudkan. Jadi Allah memberikan isyarat di sini, bumi ini sepanjang itu bisa diikuti aturan di dalamnya, bukan ngatur sendiri. Ya, jadi Allah itu memberikan rancangan, ada orang-orang terbaik yang Allah berikan bimbingan di sini. Kemudian dari bimbingan itu bisa memberikan kedamaian untuk orang-orang ini. Ya, diatur baik, terus bisa harus ada yang jabar tadi supaya bisa memecah perilaku-perilaku mereka, bisa patuh dan turunannya. Nah, ini yang kemudian ditangkap ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan risalahnya berdasarkan Nabi beliau kepada sahabat-sahabatnya. Maka beliau berikan manhaj. Ya, berikan cara, berikan bimbingan. Nih, sekarang sudah ada perubahan-perubahan, ada banyak penyimpangan-penyimpangan ya di bumi-bumi itu, kita harus luruskan ke depan karena kemudian nanti dikuasai oleh generasi yang ais tadi. Ada Romawi dan turunannya. Nah, ini jadi persoalan juga nanti, jadi persoalan juga. Makanya ketika kemudian Nabi SAW meninggal, manhaj ini dibaca oleh Umar, dikumpulkan. Dan jadi sebuah acuan kurikulum. Nah, makanya saya juga mengusulkan ya, penting ini jadi kurikulum ini dilanjutkan. Boleh jadi ada fakultas Baitul Maqdis, mungkin perlu ada itu saya pikir. Ya, diturunkan bagaimana di zaman Nabi itu menurunkan sebuah kurikulum dibaca oleh Umar. Jadi begitu Umar baca ini, disiapkan kemudian orang-orang terbaik, ya, dari generasi terbaik, pasukan yang terbaik juga, untuk kemudian dibukalah. Makanya bahasa Arabnya di kita itu, dari narasi Al-Quran selalu menggunakan kata fatah. Fatah. Ya, inna fatahna laka fatham mubina, kan? Ada surah Al-Fatah, surah 48 itu kan. Jadi fatah itu membuka sesuatu yang baik. Makanya Allah punya namanya Al-Fattah, yang membuka segala nilai-nilai kebaikan. Makanya orang Islam itu dimanapun adanya, dia harus membuka nilai kebaikan. Jujur, inspiratif, baik, dan sebagainya, itu fatah. Jadi nggak pernah diistilahkan ihtilal penjajahan, ya, ataupun misalnya ekspansi dan sebagainya, tidak. Selalu nilai kebaikan. Jadi orang Islam itu datang, sampaikan yang baik-baik. Dan ke Indonesia nggak ada peperangan dan sebagainya. Nggak ada Indonesia karena waktu itu ya, nggak ada Nusantara gitu kan. Dan Nusantara juga nanti kita belajar tuh, Ustaz Felix. Nusantara itu kan dari Nuswantara. Ada 5 unsur di situ. Unsur kelimanya yang paling menarik itu nanti akan terkait dengan konturah yang tadi saya sebutkan. Dan yang paling dahsyat begini, ternyata secara tipologi kita itu dibagi kepada utara dan selatan. Sama persis dengan peta dunia, utara selatan, dan utaranya itu Jawara, selatannya itu orang-orang soleh. Nah, itu yang wah, kalau ngajinya benar deh, nanti dirangkum jadi Pancasila. Di Pancasila itu saya udah temukan riset Qurannya. Ya, yang ketuhanan yang Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan. Kemudian Persatuan Indonesia wa'tasimu bihablillah jami'ah, kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dan permusyawaratan perwakilan, ya kan, wa amrum syura bainahum. Dan yang terakhir, ya, apa yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu kan. Jelas semua turunan ayatnya. Terus sampai dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sampai ke bawah itu ada semua gitu turunannya. Makanya rahasianya kenapa ada Wahid Hashim rahimahullah, kenapa ada Kiai Agus Salim dan turunannya, gitu kan. Dan sebagainya itu kita bisa rumuskan. Maka cintai negeri ini sebagai sebuah anugerah. Maaf lompat sedikit ya. Lompat sedikit. Jadi balik ke sini teman-teman sekalian. Allah sudah sampaikan, maka melalui Nabi Muhammad SAW, kurikulumnya datang ke Umar petakan, maka ketika dibuka gerbang Baitul Maqdis ini, ya Masya Allah, dengan kedamaian, dengan kebaikan, sampai Umar pun juga menyampaikan pesan-pesan terbaik, toleransi. Ini nggak usah diajarin lah, orang Islam tentang toleransi. Ya, lakum dinukum walidain itu sudah luar biasa, maka Umar nggak mau ganggu. Yang Kristen nggak ada, yang gereja dibiarkan saling menghormati, dijaga sampai kurang lebih 460 tahun. Ya, bayangkan 5 abad. Itu damai, baik. Sampai datanglah bencana kemudian. Ya, ada pasukan baru datang ke situ lagi, bawa kurikulum yang baru, yang ada pembantaian, sampai dibantai, sampai mereka bangga mengatakan darah-darahnya sampai ke lutut-lutut kami dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini yang jadi persoalan. Saya nggak perlu sebutkan ya, tapi Anda baca sejarah aja deh. Nanti kalau saya sebutkan dipotong kalimat jadi bahaya juga buat saya, gitu kan. Yang sering terjadi sekarang begini. Ya, saya kalau mau cerita panjang lah, saya itikaf nggak tahu apa-apa, kan 10 hari di masjid tiba-tiba ada potongan video nyebar kemana-mana. Ya, itu dipotong. Nah, tapi alhamdulillah, saya kita pahami. Nah, ini kembali ke sini. Kemudian ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, setelah itu memetakan lagi kurikulum Umar. Nah, ini dahsyatnya. Jadi bukan kurikulum baru yang dibawa Salahuddin. Kurikulum Umar
ya dibawa lagi oleh beliau, dilihat lagi kemudian, ya setelah itu apa yang terjadi? Dipelajari, ditaklukkan kembali, dibuka kembali, dan adil kembali. Dan itu berlangsung lebih lama setelah itu. Ya, yang tadi 5 abad, kalau ini hampir 8 abad, kurang lebih kan. Tadi 460 tahun nih, sekitar 830 tahun. Ya, yang itu berlangsung kemudian menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai tibalah kemudian bencana itu terjadi. Ya, 1917 kan teori Herzl support oleh keluarganya Rothschild. Rothschild itu tahu nggak? Ustaz Felix pernah neliti genealoginya nggak? Rothschild bersaudara kan ada 10 itu saudaranya. Yes. Ya, ada yang di perbankan, ada yang di minyak. Itu kan Rothschild asalnya di minyak dan ditukeran dengan yang nomor 9. Dia nomor 8 dari 10 bersaudara itu. Tahu nggak keturunan siapa? Dari Yafitik, Ustaz. Ya, nyambungnya kemana? Namrud. Itu harus pokoknya kalau belajar saya bisa turunkan tuh genealoginya sampai ke situ. Ya, terus ada lagi yang paling dahsyat, cuma saya nggak mau sebut karena ini luar biasa ini. Ada keturunan Firaun juga, terus itu gabung. Nah ini yang membelah Palestina. Ya, antara Inggris dengan Prancis kan kerjasama, terus masukkan ke situ. Nah, ini memang genealogi kembali ke atas lagi, itu yang watilkal ayyam nudawiluha bainan nas itu. Ya, jadi terus terputar dengan orang-orang yang berbeda, tapi karakteristik yang mewarisi dari sebelum-sebelumnya. Tinggal kita mau mewarisi manhaj nabawi sampai ke ilahi rabbani atau karakteristik manusia yang menyimpang yang dipertahankan di situ. Maka masuklah kemudian tadi apa yang disebutkan oleh antum, ya oleh Anda tadi dari bahasan sejarah, referensinya ini dan sebagainya, sampai terjadilah kemudian yang paling menarik untuk disimak juga kenapa Turki Utsmani tiba-tiba masuk dalam faksinya Jerman waktu itu sangat menarik sekali kalau mau dikaji. Padahal perang dunianya kan antar mereka juga. Tuh Anda bayangkan tuh, orang Islam mau ikut-ikutan perangnya antar mereka juga di Eropa juga. Faksi Inggris, Prancis nyatu lawan Jerman di sini gitu kan. Yeah. Kemudian luar biasa. Bahkan dalam konteks pada saat itu 1944, 6 September itu masih dukung Indonesia. Ya kalau teman-teman baca sejarah, ada namanya Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Itu 6 September 1944 itu sampai masih memberikan statement beliau di radio Berlin itu untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, sampai Bung Hatta pada saat itu ya putra terbaik bangsa dengan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno di sini di Indonesia, Bung Hatta kemudian bawa delegasi untuk bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Amin. Ya, mengucapkan terima kasih. Sebelum Mesir nanti juga memberikan kontribusi setelah itu. Mesir itu termasuk negara pertama di dunia. Ya, kita berutang juga ya secara moral kepada Mesir, karena itu kita menyatu dalam kebaikan dengan Mesir, dengan Al-Azhar dan sebagainya. Itu ada sejarah. Banyak orang nggak baca, jadi persoalan akhirnya gitu kan. Anda mungkin nggak tahu bagaimana saat kita itu sudah merdeka, mendeklarasikan 1952, Muhammad Nasir juga mimpin lagi delegasi bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Amin, bahkan dituangkan. Anda kalau googling tuh ada gambar-gambarnya lengkap. Tapi banyak orang nggak tahu bahwa pemuda-pemuda Mesir pada saat itu sampai mereka di terusan Suez itu memblok kapal-kapal VOC Belanda itu, ada yang dibakar oleh mereka karena solidaritas dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, masuk Palestina dulu seperti itu. Nah, kita sekarang baru bisa dengan kata-kata gitu kan, dan ini ada batasnya. Ya, ada hukum, ada qadhi, ada negara kita yang memberikan arahan-arahan. Tapi kita punya satu sandaran di undang-undang kita. Ya, undang-undang kita punya di pembukaan undang-undang dasar, ya kan? Kemudian juga nanti turunannya ada ke bawahnya sampai kita punya beban moral. Dari beban moral itu diikat kita untuk selalu support. Walaupun nanti persoalannya nggak tahu lobby-lobbynya sampai sejauh mana mereka. Ya, sampai nanti ada undang-undang perdagangan tahun 2000 dan turunannya yang menjadikan adalah hubungan bisnis. Mohon izin ya kalau saya sedikit ya mengulas, nanti yang lain baca aja sendiri. Ya, nanti kita mesti komitmen lah dengan apa yang kita bangun. Nah, jadi ini ya turunannya, maka kemudian itu dipecah, masuklah koloni. Nah, yang mau saya katakan begini, kenapa jadi tenang? Saya mau ambil tadi dari masa Salahuddin sampai nanti ke Turki Utsmani, dia sampai masuk ke situ. Anda bisa bayangkan teman-teman, di semua tempat saat Yahudi ini tertolak, bahkan dipersekusi, ada yang dieksekusi dan sebagainya, ada yang genocide gitu ya, sebagian ini ada yang isunya dikembangkan jadi Holocaust dan sebagainya, sampai muncul gerakan anti-Semit, ya itu dibelokin juga karena Arab juga Semit dan nggak ada anti-Arab gitu kan, dan turunannya. Saya nggak mau masuk ke situ, saya mau kembali ketika dalam suasana itu cuma ada satu tempat yang bisa nerima, seperti yang Allah sampaikan. Ya, yang tadi di Quran surah Al-Maidah yang teman-teman lihat itu kan. Satu tempat. Apa itu? Al-Ardul Muqaddasah, Palestina. Maka datanglah mereka ke Palestina. Jadi kalau teman-teman bisa googling sekarang aja, Anda saat lihat tayangan saya ini, silahkan Anda googling. Bagaimana polisi Palestina ya memeriksa mereka yang masuk itu, dicek kesehatannya, persilahkan masuk. Ada yang masih pakai topi, ada yang wah, kelihatan dah wajah-wajah mereka, tampilan fisiknya yang kalau orang India bilang the kill of the kumal gitu ya. Jadi wah itu pokoknya nggak karuan lah gitu ya. Terus sudah masih pakai kerudung, masih itu diperlakukan baik sekali, terjaga. Jadi di tempat itu hanya bisa mereka hidup harmoni, diterima sebagai tamu.
datang, diberikan hak-haknya dan sebagainya. Yang Kristen juga ada. Ya bahkan kemarin saya yang live Zoom dengan Gaza itu, di Gaza itu yang hampir 100% Muslim, tapi ada gereja dijaga gitu kan. Dan saya sangat menakjubkan jawaban kemarin itu. Kenapa teman-teman yang Kristen nggak ikut berjuang di sana membela? Dilarang sama pemerintahan di sana, faksi politik sama Hamas. Jangan, kalian sedikit. Nanti kalau ikut berjuang, kalian meninggal, nggak ada sisa yang di sini. Lebih baik diamankan, kami amankan ke Al-Quds saja di situ. Ya, di sini biarkan kami gitu menjaga. Itu sangat luar biasa, toleransi yang sangat tinggi. Maka dijagalah itu. Ya, masih bisa datang, masih dijaga. Mereka nggak tahu kalau bertahun setelah itu ada rencana yang sudah disiapkan 14 Mei 1948 setelah terjadi ya Perang Dunia Kedua dan sebagainya, dibagi-bagi itu. Ini kisahnya banyak lagi tuh. Sampai nanti nyambungnya bisa sesuatu yang heboh-heboh di kinian. Jadi terjadilah dipecah. Setelah dipecah itu enak aja dibagi-bagi tuh. Inggris bagi-bagi ini, Turki Utsmani habis wilayahnya, bagi, maka disitulah kemudian dideklarasikan. Dan tadinya Heather ngirim surat dulu kan ya ke Presiden Amerika pada waktu itu, ke Inggris juga langsung disupport pada waktu itu, dan berdiri 14 Mei 1948 dideklarasikan tiba-tiba jadi negara. Anak kebayang nggak begini teman-teman sekalian? Kita ini punya rumah, terus nerima tamu, ya kan? Tamunya udah nginep lama, kita hormati, kita layani, kita macam-macam. Tiba-tiba besoknya saya yang punya rumah ini, kamu keluar katanya. Atau kalau kamu nggak mau keluar gini deh, aku 70%, kamu 30%, kamu bisa di kamar pembantu tuh, di situ saya di sini. Ini yang terjadi sekarang begitu. Ya, jadi bukan isu kemerdekaan gitu kan. Ini terima dengan baik, tadinya biasa-biasa, tapi tiba-tiba kemudian kita yang punya negara ini. Kamu numpang di sini. Kalau kamu mau kita bagi dua. Bagi duanya kamu 30%, aku 70%. Kebayang nggak saat Belanda datang ke Nusantara misalnya, terus kita mau berjuang jadi Indonesia. Udahlah, kita gini aja, damai aja, jangan ribut-ribut deh. Kalian sama Belanda, ada orang asing bilang begini ke kita, orang luar misalnya kan. Udah, Indonesia sama Belanda jangan ribut-ribut. Bagi dua aja, dua negara ada di situ. Ya, Belanda 70% karena penjajah, kalian 30%. Mau nggak? Enggak kan? Kita katakan Allahu Akbar, kita berjuang. Sampai muncullah 17 Agustus. Ramadan loh, 9 Ramadan, itu perjuangan. Ya, 9 Ramadan itu, ya bersama dengan 17 Agustus 1945, kita berjuang dan kita katakan nggak ada. NKRI, harga mati. Tuh yang sekarang tuh yang bilang harga mati, tahu nggak? Ini harga mati tuh ini. Ini gambaran dari darah para pejuang yang sudah berkorban luar biasa. Ya, bahkan diantaranya yang muslim meneriakkan kalimat takbir sebagai gambaran ibadah. Nih, gambaran kain kafan nih. Gambaran putih ini. Bagi mereka, ya hidup mulia atau mati syahid. Bagi umat Islam pada waktu itu berjuang. Sampai ada resolusi jihad, kayak Muhammad Hashim bin Asy'ari, kayak Zainal Mustafa di Tasik, kayak Nur Ali di Bekasi dan turunan-turunannya. Ini jangan disia-siakan teman-teman. Bukan cuma Anda katakan, saya Indonesia, NKRI harga mati, tapi Anda nggak ngerti. Ya, kita harus mengisi. Jangan sampai menyia-nyiakan pengorbanan darah yang telah menetes dan melahirkan rahim negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, yang dibalut dengan kain kafan. Kita suatu saat akan kembali. Dan kita harus mengisi nilai perjuangan dengan baik. Dan di antara yang melahirkan rahim ini. Yang bagaimana mensupport kita pada waktu itu. Ini, Palestina. Karena itu kita punya hutang moral, hutang kemerdekaan. Ya, hutang deklarasi. Ya, karena itu kemarin saya sampaikan, yuk bangun hashtag lah, Save Palestine, Freedom for Palestine, dan sebagainya, turunan-turunan. Kita nggak menyoal etnis ya. Tadi dikatakan bukan masalah Yahudinya atau lain. Karena di berbagai tempat juga banyak orang Yahudi, kayak yang kata Al-Quran, illa qalilan minhum itu, segelintir mereka itu ikut berjuang, ikut nyampaikan aspirasi. Ada yang ikut ditangkepin juga dan sebagainya. Ya, jadi ya kalau ada orang yang sampai datang ke Israel sana, ngejelek-jelekin perjuangan di sini atau yang di sana juga, bikin video nyampaikan gini-gini, nyebut orang itu teroris, saya kira itu kurang sehat deh. Ya, agak konslet menurut saya, karena ya, nggak ngerti sejarah gitu. Tapi kita hormatin lah, ya hormatin dalam konteks ya udah jauh-jauh ke sana gitu kan, membuka wawasan dari kita semua, dan kita jangan buang-buang waktu untuk menyoal yang begitu, nggak perlu diviralkan. Kalau diviralkan memberikan ruang. Itu di Quran surah keempat ayat 140, kata Al-Quran sudah waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau ada yang menyimpang, aneh-aneh, ya atau bikin sesuatu yang kontroversial, jangan diviralkan, biarin aja. Entar hilang sendiri gitu ya, supaya dia nggak dapat ruang untuk tampil. Tapi kita doakan supaya dapat hidayah, karena dia punya hak untuk mendapat hidayah Allah sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan. Jadi saya pun mengajak, dan saya tidak pernah mengajarkan ya kepada teman-teman ya, murid-murid ataupun yang bergabung untuk mencela, untuk saya mengolok-olok, menghina, bikin hoax, tidak. Berarti kalau ada yang berbuat seperti itu bukan dari saya itu ya. Termasuk mohon izin tuh yang bikin potongan-potongan video. Ya, saya juga mohon izin Ustaz Felix, ini saya hari ini aja per hari ini ada laporan-laporan yang saya kira harus disikapi gitu. Kemarin saya terpaksa nempuh jalur hukum, itu pun masih baik sekali. Ya, saya minta pengacara saya coba kasih somasi, tapi yang menyadarkan gitu ya. Jadi saya dikutip ceramah dipotong, ada yang jualan kemarin Kustul Hindi,
Jadi ngutip selama saya itu, alhamdulillah udah minta maaf, udah turunan, tapi ada yang lain juga. Hari ini baru kita mau Zoom ini dan live dengan teman-teman pemirsa. Ada lagi yang dari akun Instagram tuh, apa, Negeri Akhirat apa namanya itu ya. Jadi buku kita dibukan di tempat-tempat tanpa izin. Diingatkan juga masih seperti itu ya. Saya kira kita doakan dan kita akan ingatkan terus jadi baik. Ustaz Felix, ini yang secara umum saya bisa tampilkan. Masya Allah, ya, dan Ustaz Felix juga udah tadi bahas dari segi sejarahnya. Teman-teman ini sangat luar biasa. Ini baru mungkin 15% ya yang kita bahas. Sebab detailnya belum gitu. Detailnya kalau kita bahas dari Nabi Adam turun ke bawah, Nabi Nuh berapa, sampingnya kanan kiri, turunkan generasinya, itu bisa lebih dahsyat lagi. Dan mungkin kita bisa menemukan ini kita nih bapak moyangnya kemana gitu. Ya, makanya di Amerika itu pernah ada kan yang dites genetik itu tiba-tiba dengan temennya ketemu ternyata satu kakek, satu bapak gitu ya. Menarik. Tapi kita terkumpul lewat turunan Bani Adam. Mohon izin Ustaz Felix, jadi saya yang banyak ya, ini Ustaz, jadi Allah, bicaranya gimana? Closing statementnya nih dari Ustaz Felix, situasi sekarang seperti apa? Ada dua hal yang tadi yang saya dapatkan luar biasa. Pertama adalah dari penjelasan Ustaz Adi. Itu saya jadi kepikir bahwa ketika ada orang mengatakan bahwa secara legal itu adalah tanahnya orang-orang Yahudi. Ternyata tadi sudah Ustaz Adi jelaskan jawaban mereka pada Musa, lalu kemudian bagaimana tingkah laku mereka ketika mereka sudah diusir 2 kali, dan akhirnya ketika Umar datang ke sana itu pun Umar mendapatkan penyerahan secara langsung oleh Patrik yang ada di sana untuk mendapatkan kunci Baitul Maqdis. Nah, karena itulah sebenarnya kaum muslimin tidak pernah merampas Baitul Maqdis, tapi diberikan kuncinya, sehingga secara legal ya itu tidak ada sama sekali paksaan kaum muslimin untuk bisa masuk ke sana, tapi diserahkan. Yang kedua adalah tadi yang di-highlight juga oleh Ustadz Adi Hidayat, betapa sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada para sahabat kurikulum tentang pembebasan Baitul Maqdis, sehingga ketika Abu Bakar itu ini saat ketika saya baca Abu Bakar ketika menyikapi para sahabat yang memberikan saran ketika terjadi banyak sekali konflik internal sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat meminta kepada Abu Bakar untuk menyetop pasukan Usamah yang diberangkatkan menuju tanah Syam. Maka Abu Bakar berkata bahwa saya tidak akan pernah untuk menyelesaikan atau menghentikan atau memutus yang telah dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar sangat yakin dengan langkah ini karena langkah ini adalah kurikulumnya Rasulullah. Diteruskan oleh Umar, lalu kemudian sampai 638 kita melihat Baitul Maqdis bisa dibebaskan oleh kaum muslimin. Nah, ini menjadi PR buat kita. Kalau saya sedikit singgung aja tentang Nuruddin Zanki dan bagaimana beliau menempuh jalan jihad ilmu ini, menyiapkan referensi ini. Beliau pernah meminta satu ulama namanya Ibnu Asakir untuk menuliskan tarikh Dimashq yang itu panjangnya 80 jilid. Dan Masya Allah itu baru satu kitab untuk menyiapkan pembebasan Baitul Maqdis. Pertanyaannya sejauh mana kita untuk bersabar dan sejauh mana kita untuk berusaha agar kita menyiapkan jihad ilmu sebelum tahapan-tahapan berikutnya yang tadi Ustadz Adi sudah sampaikan. Dan Masya Allah Ustadz itu baru 2 halaman, kita tunggu lagi Ustadz bimbingan untuk halaman-halaman berikutnya Ustadz. Ya, itu 80 jilid itu baru satu ayat di Al-Quran, surat 17 ayat 5. Ibadah lana uli ba'sin syadidin gitu kan. Jadi saya pengen highlight juga ada satu bagian yang terpenting itu Islam itu datang dengan pencerahan, dengan pembukaan, dengan kebaikan. Misinya salam, ya, dinus salam, kedamaian, ya, kepatuhan, ketentraman, kebaikan. Jadi yang dibawa Islam itu kedamaian. Karena itu ketika Islam membawa misalnya satu pesan-pesan kebaikan, ayo pembebasan Palestina, gitu kan, kemerdekaan Palestina, sebenarnya ingin memberikan pesan perdamaian. Quran pun demikian memberikan isyaratnya kepada kita, sehingga narasi yang dibangunkan tadi baik-baik. Ya Bani Israel, kan, kemudian Yahud, kemudian Hadu dan turunan-turunannya. Walaupun karakter mereka kadang diungkap oleh Al-Quran, harusnya begini kok jadi menyimpang. Sampai nanti di penghujung juz yang ke-6 itu la tajidanna, gitu kan, asyadana si adawat alladziina amanu alladziina al-yahud, kan, walladzina asyraku. Ada orang-orang yang kelas permusuhannya kepada orang-orang Islam, gitu kan. Di antara mereka ada yang di antara kalangan Yahudi yang banyak itu pun karakter yang disebutkan oleh Al-Quran yang seharusnya mereka nggak begitu, gitu ya. Nah, jadi orang Islam harus memberi contoh. Saya ulangi lagi ya, orang Islam harus memberi contoh. Apa yang kita bisa highlight di malam hari ini, karena boleh jadi orang Yahudi, orang Nasrani ataupun yang lainnya nggak baca Quran, nggak baca hadis, karena itu nggak tahu diksi ini, salah paham. Tapi yang dibaca adalah karakter orang Islamnya, perilaku kitanya. Maka kita harus belajar Quran yang sesungguhnya lagi,
Balik lagi, makanya di Al-Quran itu orang dilarang untuk berjihad fisik sebelum dia bisa menaklukkan dirinya, jihad nafsi itu lewat ibadah. Ya ada orang pengen, ya Nabi kami ikut berjuang. Ya kata Allah turunkan ayat kepada mereka, kalian perbaiki sholat dulu deh. Ya, sholat dulu, bayar zakat dulu, ngerti dulu ibadah, baru kalian bisa mengeluarkan hal itu bahkan tanpa diminta. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pesan yang pertama adalah pesan yang dibawa perdamaian. Jadi kita yakin sih kalau misalnya ini Palestina bisa kelola dengan baik, apalagi dengan manhaj nilai kurikulum tadi kebaikan, akan damai di dunia. Seperti dua masa pernah terjadi, ya kan? Masanya yang Umar bin Khattab, masanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, tapi kalau kondisi yang seperti ini dibiarkan, datang lagi begini, pengen ngatur, pengen ini, pengen itu, saya yakin sampai menjelang akhir, bahkan mungkin nubuat yang terakhir, yang tiba, yang bukan di kitab-kitab lain disebut sebagai Armageddon dan sebagainya. Ini akan ke akhir perjuangan, akhir ini babnya lain lagi lah itu, babnya lain lagi. Tapi tugas kita saat ini adalah dua. Yang pertama memperbaiki ya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak salah langkah. Ya jadi iman itu penting untuk menguatkan diri kita sehingga tersambung dengan Allah sehingga dapat bimbingan. Dan yang kedua adalah ilmu. Ya iman tanpa ilmu itu bahaya. Yakin kita berjuang, kita sholat, besoknya subuh 3 rakaat gitu kan jadi masalah juga. Ya diprovokasi dikit, nebarkan bom, nembak ini, nembak itu kan bahaya juga sehingga jadi stigma juga pada umat Islam. Jadi kita belajar yang benar, makanya sholatnya perbaiki ya. Kemudian juga baca Quran yang bagus, pelajari lagi ilmunya. Setelah itu belajar. Kalau kita mau kansan ke tadi kajian tentang Baitul Maqdis, kan kita umum Baitul Maqdisnya gitu kan. Syekh Abdul Muqaddasanya, saya kira ini mesti jadi fakultas ya. Di pembelajaran tersendiri atau mungkin jurusan lah. Di Universitas Islam di Indonesia itu ada jurusan yang mengkaji masalah itu atau setidaknya kalau nanti ada kajian di Asia Barat gitu kan. Ya, atau di peradaban Islam nanti masuk di adab ya. Kalau di Universitas Islam itu adab, nanti ke bawahnya ada lagi yang bahasa, ada yang sejarah, ada yang turunan yang lainnya. Atau di sastra Asia Barat ada turunan ke bawah. Saya kira bisa dibuat sebuah jurusan yang mengkaji khusus tentang Baitul Maqdis. Ya, Profesor Abdul Fattah itu bagus tuh. Ya, 3 jilid saya sudah juga dapatkan itu dan saya sudah baca juga yang tadi saya sampaikan berapa hal. Terima kasih teman-teman sahabat Al-Aqsa. Saya rekomendasikan teman-teman itu ya bukunya bagus untuk dibaca karena itu ilmiah dan saya pikir juga kalaupun teman-teman beli saya bukan endorse ya karena saya juga tidak ada pesan-pesan dari Al-Aqsa tapi saya menyampaikan sebuah hasil bacaan saya yang isinya bagus berkualitas. Jadi kalau teman-teman pengen tahu itu bagus untuk saran kita dan saya kira kalaupun kita beli juga hasilnya akan dikembalikan kepada nilai kebaikan dan untuk teman-teman di Palestina sendiri. Ustaz Felix, terima kasih banyak malam hari ini. Saya mohon maaf nih, ya mengondisikan kegiatan untuk bergabung bersama kita. Ya, alhamdulillah teman-teman, ternyata beliau tidak hanya datang ke Karni Ilyas Club, tapi dengan saya juga mau. Ya, alhamdulillah. Antum lebih afdol, Ustaz. Nah, nanti kebukanya terlalu banyak kalau dengan saya. Ini ya seperti itulah Ustaz Felix, terima kasih banyak dan saya juga ingin sampaikan nih. Insya Allah beliau ini ya lu ngaji juga dengan saya di sini juga dan cintanya pada Indonesia luar biasa. Ya cintanya pada Indonesia ini Pancasila banget nih. Pancasila banget. Kalaupun bicara tentang sejarah, tentang khilafah, tentang apa itu lebih menunjukkan kepada bagaimana sistem kebaikan-kebaikan yang bisa dipelajari, yang diterapkan dalam setiap konsep pemerintahan ataupun konsep kehidupan masyarakat. Lebih ke arah itu gitu kan. Nah, jadi saya kira jangan terlalu berlebihan juga ya. Insya Allah ini baik. Dan teman-teman juga kalau mau tanya, mau minta referensi, baik ini hafal Pancasila loh. Ya, belum tentu juga yang sekarang teriak-teriak Pancasila bisa secepat Ustaz Felix. Ustaz Felix, sila pertama. Tuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal. Ya, cepat tuh. Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba yang lain-lain suruh cepat tuh. Bisa nggak? Kurang lebih berapa detik segitu? Ya, saya juga menghafal Ustaz. Saya hafal undang-undang. Mengapa saya cinta dengan negara ini? Jadi saya hafalkan topografinya. Kemudian juga saya lihat gata negara saya hafalkan. Ya, Ipolek Sosbud Hankam, kemudian juga lintang apa, ini berapa, bujurnya berapa, sampai batasnya. Sampai sekarang saya lagi riset tentang Nuswantara di belakang. Nah, itu menarik sekali karena nanti turunannya ke sini ada kultur Jawa juga, ada kita perbaiki ya pemahaman di masyarakat tentang Wangsit Prabu Siliwangi dan sebagainya. Nah, itu ternyata sangat menarik, sangat luar biasa. Itu butuh kurang lebih 3-5 episode kita berbincang. Kita tunggu Ustaz. Terima kasih Ustaz Felix, semoga Allah membahagiakan kita, muliakan kita. Maafkan saya
Dan teman-teman maafkan juga saya, tentunya banyak kekurangan malam hari ini, banyak salah, silahkan diluruskan. Saya dengan senang hati kalau ada yang keliru, salah, untuk dikoreksi dan saya sampaikan. Kalau memang benar salah, saya katakan salah. Tapi kalau memang ada referensi, ya mungkin kita bisa diskusikan untuk menemukan kebenaran, tapi tidak untuk mencari pembenaran. Maafkan saya, terima kasih Ustadz Felix, salam untuk keluarga. Teman-teman terima kasih. Kita akhiri malam hari ini, sudah jam 10 lewat. Mudah-mudahan ada waktu kita untuk bermunajat kepada Allah dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ni'mata hubbaka ya Allah, ni'mal mahabba ilaika wa ni'mal mahabba ila rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna ya Allah min atba'ihi salihin, waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ansurna wa ansur ikhwatana fi Filistin wa shaddid quwwatal mujahidin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Sallallahu ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair.